4261. Tangan dewa, tangan besar, ke arah Luming untuk digenggam. Telapak tangan menutupi 1.000.000 mil, menghalangi langit dan menutupi matahari. Itu mengandung kekuatan yang mengerikan. Belum lagi Luming hanyalah kultivasi negara bagian Shen Huang. Bahkan jika Luming menerobos alam Tuhan, tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Namun, Luming tidak berniat mengandalkan kultivasinya sendiri. Dia mengeluarkan peti mati tembaga secara langsung. Sekarang, kita hanya bisa mengandalkan peti mati tembaga. Setelah mengeluarkan peti mati tembaga, Luming mendorong penutup peti mati tanpa ragu. Klik. Tutup peti mati didorong terbuka, memperlihatkan celah. Napas merembes orang keluar dari celah. Klik. Luming terus mendorong dengan keras, celah antara penutup peti mati, menjadi lebih besar, bau penyusupan, lebih mengerikan. Bahkan para dewa merasakan rambut mereka sendiri di tangan mereka dan merasakan hawa dingin di hati mereka. Apa ini? Tuhan memiliki suara yang serius. Apapun dia, seorang pria dalam keadaan Tuhan, aku akan menekan semua yang dia bisa miliki. Sebelum tangan dewa minum, serangan tidak berhenti, telapak tangan yang besar, terus menggenggam ke arah Luming. Mengaum. Pada saat ini, dari peti mati tembaga, terdengar suara gemuruh, penuh pesona dari perubahan kuno, tapi itu sangat kejam. Kemudian, telapak tangan terulur dari peti mati tembaga. Ini adalah tangan yang penuh timbangan. Memegang satu sisi peti mati tembaga dan mendorongnya dengan keras, celah antara peti mati tembaga dan peti mati tembaga menjadi lebih besar. Mengaum. Suara tirani berdering lagi, telapak tangan yang penuh dengan baju besi bersisik ini, langsung menjangkau, lalu dengan cepat menjadi lebih besar dan meraih telapak tangan dewa. Dengan satu sentuhan, telapak tangan kental Tuhan pecah berkeping-keping. Dan telapak tangan yang penuh dengan baju besi bersisik terus mencengkeram dewa. Nafas ini adalah dewa primitif. Dewa berseru, dan dengan cepat mengeluarkan pedang, mengumpulkan semua kekuatan di pedang, dan memotong pedang dengan seluruh kekuatannya. Dua dewa lainnya juga bergerak, dengan seluruh kekuatan mereka. 3 serangan mengerikan, tebas ke telapak tangan yang penuh dengan baju besi bersisik, dan benturan keras dengan telapak tangan. Ledakan, ledakan. 3 raungan sengit terus-menerus, penuh sisik telapak tangan diblokir, cepat menyusut, mundur. Namun, serangan ketiga dewa semuanya melompat keluar, dan tubuh mereka sendiri mundur dengan liar. Dalam sekejap, mereka mundur ratusan juta mil. Wajah mereka pucat, dan mulut mereka penuh darah, dan mereka terluka parah. Ada pandangan ngeri di mata mereka. Dan 9 naga di puncak Kaisar Dewa tertegun. Apa peti mati tembaga Luming? Itu benar-benar dapat merentangkan telapak tangan, dan itu sangat kuat. Satu gerakan akan sangat melukai 3 orang kuat di alam dewa. Baru saja, orang kuat di istana surgawi meraung. Itu adalah dewa primitif. Apakah ada dewa primitif yang tidur di peti mati tembaga? Mengaum. Pada saat ini, peti mati tembaga merah, raungan meledak lainnya, kali ini, dari peti mati tembaga, mengulurkan 2 tangan, satu tangan memegang penutup peti mati, tangan lainnya memegang tubuh peti mati. Dorong kuat, jarak antara penutup peti mati dan badan peti mati lebih besar. Kemudian, sesosok melangkah keluar dari peti mati tembaga. Apakah ini? Murid Luming tiba-tiba menyusut. Untuk pertama kalinya, dia melihat makhluk hidup keluar dari peti mati tembaga. Di masa lalu, paling banyak hanya 1 tangan. Makhluk hidup yang ditutupi sisik dan baju besi ini memiliki tubuh yang sangat besar. Begitu dia keluar dari peti mati tembaga, peti mati itu tumbuh dengan cepat dan akhirnya berubah menjadi sosok yang besar dan tak tertandingi. Dewa primitif. Ini dari peti mati tembaga luar dalam, jelas merupakan dewa primitif. Nafas dewa primitif ini terlalu kuat. Itu seluas jurang, hanya nafas yang membuat kekosongan bergetar. Kedua matanya menyapu ketiga dewa istana surgawi, yang membuat tubuh mereka bergetar. Ini adalah dewa primal di tingkat dewa-dewa. Tidak salah, itu benar-benar dewa primitif di tingkat dewa-dewa. Tidak, ayo pergi. 3 dewa istana surgawi meraung ngeri dan mundur dengan gila-gilaan. Dari nafas, terlihat jelas bahwa ini adalah dewa primitif setingkat dewa penguasa. Keberadaan level ini sangat menakutkan. Itu adalah puncak alam semesta yang sebenarnya, dan itu adalah tingkat keberadaan yang sama dengan Tiangong Tianzun. Keberadaan seperti ini bukanlah yang bisa mereka tangani. Dengan segala upaya mereka, satu tamparan dapat membunuh mereka. Menghadapi keberadaan seperti itu, mereka hanya bisa melarikan diri. Namun, dewa primitif yang keluar dari peti mati tembaga telah bergerak. Dengan satu langkah, tubuhnya yang besar dan tak tertandingi dengan cepat mendekati 3 dewa di istana surga dan bertepuk tangan. Boom! Energi menakutkan melonjak dengan liar, menuju 3 dewa di istana surgawi. Tidak ada keahlian lain, hanya ada kekuatan yang ekstrim, kekuatan yang ekstrim. Kekuatan pamungkas. Di depan kekuatan ini, ketiga dewa di istana surgawi tidak dapat melarikan diri. Tidak,
Tolong, Tuhan tolong. Surga bantu kami. 3 dewa dari Istana Surgawi meminta bantuan dengan panik. Tapi saat ini, pedang sihir ketiga memberikan permainan penuh dan memblokir Tianzun. Bahkan jika dia ingin menyelamatkan, sudah terlambat. Bang bang bang. Tidak peduli berapa banyak mereka melawan, 3 penguasa yang kuat dari Istana Surga Alam Dewa tidak dapat membantu. Saat kekuatan ini ditekan, tubuh mereka langsung meledak dan tubuh serta roh mereka hancur. 3 dewa yang kuat, terbunuh langsung dalam hitungan detik. Brengsek. Dewa mengaum. Membunuh. Setelah membunuh ketiga dewa, dewa primitif di peti mati tembaga meraung, dan mata mereka menyapu ke Istana Surgawi, mengungkapkan peluang pembunuhan yang kuat. Kemudian, dewa primitif ini langsung membunuh Tianzun, dan tinjunya yang besar, seperti bintang, meledak di Tiangong Tianzun. Kekuatan yang kuat dan tak tertandingi membuat langit bermartabat. Dia menusuk dengan tombak panjang, dan dengan kekuatan, Tianmi, dia menikam dewa primitif, dan mereka bertabrakan satu sama lain. Bunuh, bunuh, bunuh. Dewa primitif dari peti mati tembaga terus minum, membunuh malam, melangkah keluar, membunuh kaisar, 2 tinju, cincin demi cincin. Ya. Saat ini, Luming menemukan pemandangan yang aneh. Di bagian belakang kepala dewa primitif, ada benang sutra yang masuk jauh ke dalam punggung dewa primitif, dan di ujung lainnya mengarah ke peti mati tembaga. Ini membuat Luming sangat terkejut. Bagaimana mungkin Tuhan yang primitif ini dihubungkan dengan seutas benang sutra? Ini terlihat aneh, tampaknya berada di bawah kendali. Saat ini, dewa primitif ini sedang bertarung dengan Tianzun. Pada saat ini, pedang sihir ketiga dengan cepat mundur ke Luming dan pihak mereka, dan tidak bergandengan tangan dengan dewa primitif untuk menghadapi Tianzun. Tiangong Tianzun tidak mudah dibunuh, dan saat ini bukan waktunya untuk saling membunuh. Hal pertama yang harus mereka lakukan adalah pergi dari sini. Jika waktunya tertunda karena pertempuran dengan Tianzun dan lebih banyak orang kuat dari Tiangong datang, itu akan lebih menyusahkan. 4262. Bersenandung. Pedang ajaib ketiga mengeluarkan cahaya cemerlang di tangannya. Dia terus menyerang kehampaan dan mulai membuka saluran lagi. Dan dewa primitif dan Istana Surgawi dan Guru Surgawi bertempur dengan sengit. Tidak diragukan lagi bahwa dewa primitif ini berada pada level yang sama dengan dewa penguasa. Itu setingkat dengan Tiangong Tianzun. Pertarungan antara kedua belah pihak tidak dapat dipisahkan, bahkan jika pihak lain ingin menghentikan pedang sihir ketiga. Dengan cara ini, pedang sihir ketiga tidak dapat menyisihkan tenaga untuk memecahkan kehampaan. Satu demi satu cahaya pedang yang mengerikan terpotong, dan kehampaan itu beriak seperti gelombang air. Segera, celah itu dipotong lagi. Mendesis. Mendesis. Retakan semakin meluas. Setelah beberapa menit, retakan menjadi besar. Untungnya, dalam prosesnya, tidak ada Tiangong kuat lainnya yang datang. Pecahkan untukku. Pedang ajaib ketiga meraung dan memotong cahaya pedang yang mengejutkan. Cahaya pedang ini memotong celah itu dengan cepat dipisahkan, dan ditembus. Satu demi satu bintang, berdifusi. Nafas yang familiar, juga lewat. Ini bau bintang-bintang di alam semesta. Itu rusak. Ketiga, pedang ajaib akhirnya merobek kekosongan pada titik lemah di ruang angkasa ini, dan membukanya dengan tiba-tiba untuk membuat jalan. Di luar, itu adalah alam semesta yang luas. Pergi. Pedang ajaib ketiga melambai, dengan Luming, dan 9 dewa, bergegas menuju celah. Di saat berikutnya, mereka muncul di alam semesta. Ya, Luming menarik napas dalam-dalam, dan akhirnya dia kembali ke alam semesta. Karena gerakan Luming, dia menyeret peti mati tembaga, dan ada seutas benang sutra yang menghubungkan peti mati tembaga di belakang kepala dewa asli. Saat ini, ia menarik dewa primitif, tetapi dewa primitif mau tidak mau mundur dan ditarik ke arah Luming. Mengaum. Dewa primitif mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan. Tubuhnya menyusut tajam, dan akhirnya berubah menjadi cahaya pelangi. Dia bergegas ke peti mati tembaga dan menghilang. Dengan keras, tutup peti mati tembaga itu kembali tertutup. Bau penetrasi juga menghilang. Jangan pergi. Kaisar Tiangong minum dan bergegas menuju sisi ini. Dia ingin menembus celah ruang dan terus membunuh Luming dan yang lainnya. Namun, pedang sihir ketiga, bagaimana dia bisa berhasil? Sua. Ketiga, pedang ajaib memotong cahaya pedang Jingtian dan memotong kaisar melalui celah. Tuhan harus berhenti untuk melawan. Dan celah itu pulih dengan cepat. Ruang di sini sangat stabil, sangat sulit untuk dihancurkan. Sekali rusak, kecepatan pemulihannya luar biasa, jauh dari ruang alam semesta yang biasa. Ketiga, pedang ajaib terus menembak, menghalangi Tiangong Tianzun di ujung yang lain, dan retakan dengan cepat pulih dan menyusut. Dalam waktu setengah menit, retakan itu hilang sama sekali. Kebencian, terkutuk. Raja Surgawi meraung. Dengan sifatnya yang hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia sangat mudah tersinggung.
Kali ini, tidak hanya lolos dari pedang sihir ketiga, tapi juga lolos dari tubuh tabu. Keduanya sangat penting. Ketiga, pedang ajaib itu sangat kuat. Pada puncaknya, ia dapat membunuh rekan-rekannya. Tabu adalah hal yang paling penting. Setelah dewasa, itu akan menjadi musuh istana surgawi. Ada alasan lain, yang bahkan lebih tidak menguntungkan istana surga. Namun, keduanya melarikan diri di bawah matanya. Dan apa peti mati tembaga itu? Tidak sesederhana dewa primitif. Ada nafas yang aku kenal. Istana surgawi dan kaisar tenggelam dalam pikirannya, dan wajahnya semakin bermartabat. Dia tidak mengejar. Sebaliknya, dia pergi dari sini dan pergi berdiskusi dengan orang kuat lainnya di Tiangong. Di sisi lain, pedang sihir ketiga tidak berhenti. Butuh Luming dan 9 naga dan terbang ke satu arah. Lan Tianxin, aku minta maaf kali ini, tapi aku bersumpah suatu hari nanti, aku akan membuka Tiangong Tianbao dan membiarkan kamu keluar. Luming Wang bersumpah ke arah penjara. Dalam kasus khusus ini, mereka harus pergi dulu. Namun, dia menuliskan rasa terima kasih dari keluarga Tianxin. Di masa depan, bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia akan berusaha menyelamatkan orang-orang dari klan Tianxin. Tuan, kemana kita akan pergi selanjutnya? Setelah menyesuaikan suasana hatinya, Luming menanyakan pedang sihir ketiga. Jangan panggil aku senior, karena kamu adalah suami dari adik perempuan bela diri, kita adalah generasi yang sama. Kamu bisa memanggilku kakak bela diri penatua ketiga. Yang ketiga adalah Kendo. Kakak senior ketiga. Luming menambahkan, sekarang aku akan membawamu ke reruntuhan alam semesta. Tidak aman dimanapun kecuali di sana. Yang ketiga adalah Kendo. Keruntuhan alam semesta, tempat apa itu? Luming bingung. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar nama itu. Sebelumnya, Fei Wang dan Aoqian membawa Danau Shenhu primitif dan bintang induk klan naga untuk pergi ke reruntuhan alam semesta. Jadi dia sangat penasaran dengan reruntuhan alam semesta. Kamu harus tahu dari namanya bahwa itu adalah reruntuhan. Tapi itu bukan reruntuhan yang ditinggalkan oleh era ini, tapi reruntuhan yang ditinggalkan oleh era terakhir. Pedang sihir ketiga. Era terakhir, apa maksudmu? Semakin bingung Luming Yue mendengarkan. Kata, era, melibatkan banyak hal, yang sulit dipahami oleh Luming. Segala sesuatu di langit dan bumi berubah dan memiliki masa hidupnya. Tidak peduli seberapa kuat kultivasinya, akan selalu ada hari di mana ia akan jatuh. Bahkan jika alam semesta berada di jurang maut, ia akan layu dan berakhir. Alam semesta luas tempat kita berada sekarang telah layu dan berakhir sekali, mengalami kehancuran dan kemudian dilahirkan kembali. Ini disebut era. Era sebelum kehancuran disebut era terakhir. Alam semesta yang luas saat ini adalah era baru. Keruntuhan alam semesta adalah reruntuhan yang ditinggalkan oleh era sebelumnya. Pedang sihir ketiga menjelaskan. Apa? Luming tertegun. Waktu dan waktu yang terlibat terlalu lama. Alam semesta Hong Huang memiliki usia 2 tahun, yang satu adalah awal dari era dewa, yang lainnya adalah era Tiangong. Zaman Tuhan yang pertama terbentuk setelah permulaan alam semesta. Di era terakhir ini, terlihat jelas bahwa era tersebut jauh lebih tua dan lebih tua dari Tuhan yang asli. Menurut data yang ada, luas alam semesta di era lalu jauh lebih besar dari yang sekarang, tapi aku tidak tahu kenapa. Di akhir era lalu, terjadi perang besar untuk menghancurkan langit dan bumi. Dunia hancur, dan langsung menuju kehancuran, sampai akhir, dan semua kehidupan menghilang. Setelah evolusi baru, itu berkembang menjadi alam semesta banjir dan kelaparan saat ini. Namun, hanya sebagian dari wilayah yang telah berkembang menjadi alam semesta banjir dan kelaparan saat ini. Masih ada area yang lebih luas yang masih terpelihara dalam situasi reruntuhan. Ada, kita masih bisa merasakan jejak yang ditinggalkan oleh perang era terakhir yang menghancurkan langit dan bumi. Pedang sihir ketiga menjelaskan. Luming, ada 9 naga, dengarkan Leng satu Leng. Ini pertama kalinya mereka mendengar hal seperti itu. Tampaknya ada banyak rahasia di dunia yang tidak mereka ketahui. 4263. Aku tidak tahu seberapa jauh naga ke-9 telah melintasi langit dan bumi. Saat ini, bahkan jika pihak lain ingin mengejar, mereka tidak dapat menemukannya. Saat ini, pedang sihir ketiga dengan Luming berhenti. Kamu melihat. Setelah berhenti, pedang sihir ketiga melambai, dan gambar 3 dimensi muncul di kehampaan. Di salah satu sudut gambar ini, ada sedikit cahaya bintang yang bersinar, terlihat sangat menyilaukan. Selain sudut ini, tempat lain berwarna abu-abu. Seperti yang kamu lihat, cahaya bintang hanya menempati sekitar 1% volume, dan area abu-abu menempati 99%. Ini adalah peta alam semesta yang luas saat ini dan reruntuhan alam semesta. Di mana ada cahaya bintang, itu adalah alam semesta Hong Huang saat ini, dan tempat abu-abu itu adalah reruntuhan kosmik. Yang ketiga adalah Kendo. Luming, 9 naga menganga. Ukuran reruntuhan alam semesta. Luming bertanya, lidah terikat. Ya,
Sebenarnya, total luas alam semesta adalah reruntuhan alam semesta ditambah banjir dan kelaparan alam semesta saat ini, sedangkan alam semesta Hong Huang saat ini hanya menempati 1% dari luasnya, dan 99% lainnya semuanya adalah reruntuhan kosmik. Dengan kata lain, alam semesta pada zaman yang lalu benar-benar tidak terbatas dan tidak terbatas, yang 100 kali lebih besar dari yang sekarang. Menurut informasi yang dikendalikan sekarang, alam semesta pada zaman yang lalu tidak didasarkan pada planet seperti itu sekarang. Pada saat itu, hanya ada satu benua di seluruh alam semesta, yang disebut benua Hong Huang. Ini adalah benua besar dan tak terbatas, di mana makhluk tak berujung berlipat ganda. Belakangan, perang yang mengguncang dunia pecah, dan tanah yang luas itu pecah naik dan berubah menjadi benua kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang tersebar di berbagai bagian alam semesta. Beberapa benua ini telah berevolusi menjadi planet yang berbeda, melahirkan era baru, alam semesta saat ini. Tetapi sebagian besar wilayahnya belum berevolusi, dan masih mempertahankan gaya dan ciri-ciri zaman sebelumnya, yaitu reruntuhan alam semesta saat ini. Pedang ajaib ketiga terus menjelaskan. Lu Ming dan 9 naga benar-benar bodoh. Jumlah informasi ini terlalu banyak, hanya merongrong pandangan dunia mereka, dan perlu waktu untuk mencernanya. Di masa lalu, hanya ada satu benua yang disebut benua Hong Huang. Kemudian benua Hong Huang diledakkan dan berubah menjadi puing-puing. Sebagian kecil puing berevolusi menjadi planet, yang merupakan alam semesta Hong Huang saat ini. Planet-planet yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta Hong Huang sebenarnya berevolusi dari beberapa bagian benua Hong Huang. Dan itu hanya 1% dari luasnya. Seberapa besar tanah zaman lalu? Itu di luar batas imajinasi mereka. Setelah sekian lama, Lu Ming dan beberapa naga merespons. Yang benar-benar besar adalah reruntuhan alam semesta. Karena ditinggalkan oleh era terakhir, ia mengubur rahasia yang tak terhitung jumlahnya dan juga mengandung era yang tak terhitung jumlahnya. Menurut penjelajahan sebelumnya, era terakhir adalah era praktik yang berkembang pesat. Yang kuat yang jumlahnya sebanyak pasir di Sungai Gangga. Secara alami, ada harta yang tak terhitung jumlahnya tersisa, menarik banyak orang kuat tingkat atas untuk dijelajahi. Tentu saja, reruntuhan kosmik juga sangat berbahaya. Aku tidak akan membicarakannya secara detail. Mengenai reruntuhan alam semesta, kamu dapat mempelajarinya lebih lanjut. Ayo lanjutkan. Setelah itu, pedang sihir ketiga melambaikan tangannya lagi, dan semburan energi menggulung Lu Ming dan 9 naga, dan membawa mereka terbang menuju reruntuhan alam semesta. Ngomong-ngomong, Lu Ming, peti mati tembaga yang kamu keluarkan sebelumnya tampak sangat luar biasa. Aku tidak bisa melihatnya. Bagaimana kamu mendapatkannya? Sambil terbang, pedang sihir ketiga bertanya. Dia sangat ingin tahu tentang peti mati tembaga itu. Itu diperoleh di tempat kuno, dan aku tidak tahu asalnya. Aku kira apakah ini peti mati dewa primitif, atau dewa asli yang dijual sebelumnya. Kata Lu Ming. Tidak. Pedang sihir ketiga menggelengkan kepalanya dan berkata, menurutku itu tidak sesederhana itu. Kamu harus memperhatikan bahwa ada benang sutra di belakang dewa asli, yang sepertinya dikendalikan. Ini sangat aneh. Pedang ajaib ketiga berkata, mengerutkan kening ke dalam meditasi. Setelah beberapa saat, dia berkata, singkatnya, aku merasa peti mati perunggu ini sangat luar biasa. Aku tidak dapat melihatnya. Kamu harus menyimpannya dengan baik. Mungkin akan sangat berguna di masa depan. Dengan baik. Lu Ming mengangguk. Secara alami, dia akan menyimpan peti mati tembaga itu. Sejak dia mendapatkan peti mati tembaga, dia telah menyelamatkan nyawanya berkali-kali. Secara alami, dia akan menyimpannya dengan baik. Lu Ming, ceritakan tentang kamu dan adik perempuan bela diri aku. Di mana reinkarnasi dari adik perempuan bela diri? Bagaimana kamu mengenal satu sama lain? Adik perempuan bela diri, matanya lebih tinggi dari atas. Bagaimana dia menyukaimu? Kamu tidak ingin orang lain mendengarnya, kamu bisa menyebarkannya kepada aku. Ketiga, suara pedang ajaib berubah dari peti mati tembaga menjadi Lu Ming dan Xian Yanxing, dan kata-kata 8 trigram tertulis di matanya, Lu Ming. Pada akhirnya, Lu Ming hanya menceritakan kisahnya dan Xian Yanxing melalui transmisi suara. Pedang ajaib ketiga yang kudengar penuh dengan emosi. Terus terang, Lu Ming dan Xian Yanxing masih muda dan memiliki banyak pengalaman. Menurut pendapat kamu, aku memperkirakan adik perempuan aku harus berlatih di reruntuhan alam semesta. Di reruntuhan alam semesta, beberapa kondisi kultivasi unik dan dapat memasuki pameran dengan sangat cepat. Yang ketiga adalah Kendo. Jadi kita bisa melihat Xiao Qing saat kita pergi ke reruntuhan alam semesta. Lu Ming sangat gembira. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak dapat menemukan berita tentang Xian Yanxing, tetapi tanpa diduga, dia belajar dari mulut pedang sihir ketiga. Pokoknya, aku tidak yakin. Yang ketiga adalah Kendo. Kecepatan pedang sihir ketiga terlalu cepat, dan seiring berjalannya waktu, pedang sihir ketiga tampaknya pulih perlahan, menjadi lebih kuat dan lebih cepat. 2 hari kemudian, mereka melintasi bintang yang jumlahnya tidak diketahui, terbang di atas wilayah bintang yang jumlahnya tidak diketahui, dan secara bertahap, langit berbintang menjadi sunyi sepi.
Sebelumnya, mereka bisa melihat planet hanya dengan terbang. Belakangan, mereka sering terbang jauh dan tidak bisa melihat bintang. Di belakang, hanya gelap gulita, tidak ada apa-apa. Planet kehidupan, planet sumber daya, bahkan bintang, tidak ada, dan kehampaan berada dalam kegelapan total. Pedang ajaib ketiga memberitahu kita bahwa di sini telah mencapai ujung alam semesta sekarang, dan di masa lalu, itu adalah reruntuhan alam semesta. Benar saja, segera setelah itu, ada cahaya di kehampaan, lalu Luming dan 9 naga menendang mata mereka. Mereka melihat beberapa benua besar mengambang di kehampaan. Benua ini sangat luas, tidak lebih kecil dari planet yang hidup. Apalagi daratan itu sendiri, ada secercah cahaya yang dipancarkan. 4264. Cahaya yang mereka lihat berasal dari beberapa benua. Saat mereka terbang lebih dekat, tidak ada kehidupan di darat. Selain sejumlah kecil kehidupan khusus, hampir tidak ada makhluk hidup di seluruh reruntuhan alam semesta. Apalagi, tidak ada planet di reruntuhan alam semesta. Hanya ada potongan-potongan puing benua. Potongan-potongan ini masih kecil, ada yang luas, ratusan atau ribuan kali lebih besar dari ini. Mari kita lanjutkan, orang kita masih lebih dalam. Yang ketiga adalah Kendo. Kakak seperguruan ketiga, apa yang kamu maksud dengan orang-orang kami? Luming bertanya. 9 naga juga penasaran. Namun, 9 naga hanyalah pencapaian dari alam dewa. Di depan pedang sihir ketiga, mereka adalah generasi muda dari generasi muda. Meski ragu, mereka tidak berani bertanya. Saat ini, Luming mengajukan pertanyaan mereka, dan mereka segera mengangkat telinga untuk mendengarkan. Hari ini, alam semesta ditempati oleh Istana Surgawi, dan Istana Surgawi adalah penguasa alam semesta. Dan, rakyat kami, secara alami merujuk pada mereka yang menentang Istana Surgawi dan mereka yang melawannya. Kami menyebut diri kami, tentara untuk memusnahkan surga. Pada awalnya, kami kalah dalam perang, dan kami bukanlah saingan dari Istana Surgawi. Kami mundur ke sini untuk mempertahankan diri dengan posisi geografis di sini. Yang ketiga adalah Kendo. Mereka tidak berhenti, berbicara dan terbang. Kamu dapat melihat, satu benua demi satu, melewati mereka. Terlebih lagi, Luming menemukan bahwa kekosongan di sini penuh dengan jenis energi khusus, yang memberi orang perasaan yang sangat tua, yang berbeda dari udara, tetapi juga dapat diserap dan disempurnakan oleh manusia. Hanya saja tidak semudah dimurnikan seperti udara. Butuh lebih banyak waktu. Dalam sekejap, beberapa jam berlalu. Hampir sampai. Mata pedang sihir ketiga berbinar dan dia bersemangat. Dia telah lama ditekan oleh Istana Surgawi, setidaknya selama puluhan tahun bintang. Sekarang dia akhirnya kembali. Aneh kalau dia tidak bersemangat. Luming juga melihat ke depan. Ada banyak benua yang mengambang di kehampaan di depan. Sekilas, tidak kurang dari 100 benua. Luas setiap benua tidak kurang dari luas planet di alam semesta yang luas, atau bahkan lebih besar. Benua-benua ini, tidak diatur secara acak, tampaknya diatur menurut aturan tertentu, dan di setiap benua, terdapat kayu kuno yang sangat besar. Pohon-pohon purba ini sangat besar sehingga merentang ke dalam kehampaan seperti pohon-pohon di dunia, bahkan jika mereka jauh. Di setiap benua, ada kayu kuno, yang memancarkan cahaya hijau dan beresonansi satu sama lain, membentuk susunan yang sangat besar. Apakah Xiao Qing ada di sini? Luming juga menantikannya. Sejak Xian Yanxing pergi, mereka tidak bertemu selama bertahun-tahun. Dia telah bekerja keras untuk berlatih, meskipun dia ingin melihat ide Xian Yanxing. Sekarang, apakah kita akhirnya bertemu? Tidak, orang-orang kita tidak berada di tempat ini, tetapi terbagi menjadi beberapa tempat. Dengan cara ini, kita dapat saling menjaga dan menghindari situasi kehancuran total oleh Istana Surgawi. Pengaruh keluarga Tang masih ada lebih dalam di reruntuhan alam semesta. Pedang sihir ketiga menjelaskan. Ayo kita lanjutkan. Luming tidak sabar, tapi saat berikutnya, mata Luming tiba-tiba menatap. Karena, di arah lain, dia benar-benar melihat sebuah planet yang sangat besar. Tidak ada bintang di reruntuhan alam semesta. Bagaimana sebuah planet bisa muncul di sini? Ini sangat besar, berkali-kali lebih besar dari rata-rata planet. Ini adalah bintang ibu dari klan naga. Luming berseru. Ya, dia akrab dengan bau planet ini, yaitu bintang ibu naga. Luming tidak menyangka akan bertemu dengan bintang ibu naga di sini. Segera, di dekat bintang ibu naga, dia melihat hal menakjubkan lainnya. Ya, dari kejauhan, itu adalah grup. Awan cahaya kabur menutupi dunia. Ini adalah dunia asli Senhu. Bintang ibu naga dan dunia Senhu primitif. Luming tersenyum. Ketika Aoqian dan Fei Huang berkata bahwa mereka akan mendorong bintang ibu naga dan dunia asli Senhu ke reruntuhan alam semesta, mereka sepertinya tetap tinggal di sini.
Kakak seperguruan ketiga, kita akan berangkat nanti. Aku akan bertemu dengan beberapa kenalan. Lu Mingdao. Meskipun dia ingin segera melihat Xian Yanxing, Qiu Yue, para dewa, dan masa lalu semuanya ada di dunia primitif Shenhu. Mereka ditutup sebelumnya. Betapa khawatirnya mereka jika mereka tahu bahwa mereka telah ditangkap oleh orang-orang dari Istana Surga setelah mereka meninggalkan gerbang. Jadi, belum terlambat untuk melihat Qiu Yue dan Xian Yanxing terlebih dahulu. Nah, di sini, aku juga punya beberapa kenalan untuk ditemui. Aku akan pergi dalam beberapa hari, dan kamu akan kembali ke bintang Ibu Naga. Pedang sihir ketiga mengangguk. Kalimat terakhir adalah untuk 9 naga. Saat ini, mata 9 naga benar-benar tertuju pada bintang induk keluarga naga dan tidak bisa bergerak. Pada saat ini, 9 dewa dari puncak naga, kekurangan air mata, seluruh tubuh sedikit gemetar, yang bersemangat. Bintang Ibu Naga, itu kampung halaman mereka. Mereka telah diperbudak oleh Istana Surgawi selama puluhan tahun, dan sekarang mereka akhirnya melihat kampung halaman mereka. Tuan, kita akan kembali ke bintang Ibu Naga. Salah satu naga mengangguk. Pergi. Pedang sihir ketiga melambai, segera, 9 naga ke pedang sihir ketiga berterima kasih, dan kemudian dengan cepat terbang ke bintang ibu keluarga naga. Ketika mereka terbang ke bintang Ibu Naga, mereka langsung menghilang di bintang Ibu Naga. Segel naga di luar bintang Ibu Naga tidak menghentikan mereka. Lu Ming juga menunjukkan senyuman. Klan naga telah menambahkan 9 naga di puncak Kaisar Dewa. Kekuatan akan pulih lebih cepat. Lu Ming, kamu pergi, aku juga akan pergi ke teman lamaku. Kata pedang sihir ketiga, melangkah keluar, menuju kelompok tanah yang terbang lewat, menghilang dalam sekejap. Lu Ming, sebaliknya, terbang ke dunia primitif Shenhu. Dunia asli Shenhu diselimuti awan cahaya. Ini adalah tembok dunia, tapi sekarang ada beberapa tembok dunia yang dibuka, setara dengan beberapa pintu. Lu Ming terbang langsung. Pintunya dijaga, tetapi orang-orang terlihat datang dan pergi, beberapa terbang masuk dan beberapa keluar. Lu Ming menebak bahwa dunia asli Shenhu dan makhluk dari kelompok benua itu seharusnya berinteraksi satu sama lain. Lu Ming Fei lewat tanpa pemeriksaan apapun, dan langsung pergi ke danau asli Shenhu. Lagi pula, orang-orang dari Tiangong tidak mungkin datang ke sini, dan semua orang di sini adalah milik mereka sendiri. Aku tidak tahu apakah Qiu Yue telah melewati Bea Cukai. Ayo pergi ke danau primitif dulu. Lu Ming terbang langsung ke danau Shenhu primitif untuk melihat apakah Qiu Yue telah melewati Bea Cukai. Begitu Lu Ming mendekati tepi danau Shenhu yang primitif, dia mendengar suara gemuruh, Istana Surga Sialan, beraninya kamu menangkap saudara laki-laki Laosu. Cepat atau lambat aku akan mundur di Istana Surga. Suaranya penuh amarah. Begitu Lu Ming mendengarnya, dia tahu itu adalah suara para dewa. Nah, dengarkan nadanya, dewa baru tahu kabarku, apa mereka baru keluar dari kebiasaan. Lu Ming menebak. 4265. Tebakan Lu Ming bagus. Saat ini, Qiu Yue, Wan Shen, dan tubuh masa lalunya baru saja melewati Bea Cukai. Begitu dia meninggalkan Bea Cukai, dia mengetahui bahwa tubuh saat ini, Lu Ming telah ditangkap. Dia langsung marah, dan para dewa bahkan lebih marah. Di satu sisi, Qiu Yue dan tubuh masa lalu terlihat jelek. Tuan muda, tubuhmu yang sekarang akan baik-baik saja. Mata Qiu Yue penuh kekhawatiran pada Lu Ming. Lagi pula, apakah itu tubuh masa lalu, atau tubuh sekarang itu adalah Lu Ming? Apakah dia tidak khawatir? Jangan khawatir, aku bisa merasakan bahwa tubuh saat ini seharusnya baik-baik saja. Jika tubuh saat ini jatuh, aku bisa merasakan bahwa dia masih hidup. Cara tubuh masa lalu, Lu Ming. Ini membuat Qiu Yue dan para dewa sedikit lega. Ketika aku datang ke tempat ini, aku merasa seperti berada di masa lalu. Apa? Di tepi, bulan musim gugur dan para dewa, serta danau dewa primitif, orang lain tercengang. Tubuh sekarang, Lu Ming tidak jauh dari sini. Benarkah Lu Ming ditangkap oleh Tiangong? Ditangkap oleh Istana Surgawi, hampir tidak mungkin untuk melarikan diri. Bagaimana mungkin, tubuh sekarang, Lu Ming muncul di dekatnya? Qiu Yue dan Wan Shen bingung. Dan mata dari tubuh lampau telah melihat ke suatu tempat. Meski tubuh masa lalu dan tubuh saat ini tidak bisa berkomunikasi satu sama lain, mereka masih bisa merasakan satu sama lain. Selama mereka berada dalam jarak tertentu, mereka dapat merasakan satu sama lain. Saat ini, mereka saling memandang. Hahaha, aku Lu Ming. Apapun situasi berbahaya yang kita hadapi, kita selalu bisa keluar dari sini dengan sukses. Tubuh masa lalu, Lu Ming tertawa dan terlihat puas diri. Qiu Yue dan Wan Shen juga melihat ke arah tubuh sekarang, Lu Ming. Mata mereka penuh kejutan. Puan muda. Bulan musim gugur terbang menuju tubuh saat ini. Para dewa, tubuh masa lalu, dan beberapa orang lainnya dari danau dewa primitif juga terbang ke Lu Ming. Puan muda,
Segera setelah kami menyelesaikan pintu yang tertutup, kami mendengar bahwa kamu ditangkap oleh orang-orang di Istana Surga. Apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana kamu bisa keluar? Qiuyue menatap Lu Ming dengan hati-hati dan mengajukan beberapa pertanyaan. Para dewa dan tubuh masa lalu juga penasaran. Seperti ini. Segera, Lu Ming memberikan penjelasan singkat tentang apa yang terjadi. Beberapa orang terkejut mendengar bahwa Lu Ming telah ditangkap di Tianlong selama beberapa ratus tahun dan mengalami banyak hal. Pada saat yang sama, Lu Ming juga melihat bulan musim gugur, para dewa dan tubuh masa lalu, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Prestasi ketiganya telah melonjak banyak. Dewa, tentu saja, lebih tak terduga. Namun, pencapaian Qiuyue bahkan dipatahkan beberapa kali, yang lebih dari 3 kali lipat dari Kaisar Ilahi. Lu Ming menebak bahwa Qiuyue telah mencapai tingkat keempat Sandy. Tahukah kamu, beberapa ratus tahun yang lalu, penanaman bulan musim gugur sangat penting bagi Kaisar Dewa. Kita bisa melihat seberapa cepat bulan musim gugur berkembang dalam ratusan tahun ini. Selama beberapa ratus tahun terakhir, 3 alam telah melonjak. Kecepatan ini sangat mengerikan. Namun, peningkatan bulan musim gugur bukanlah yang terbesar. Peningkatan terbesar ada di masa lalu. Sebelum memasuki Danau Shenhu primitif, penanaman tubuh lampau hanyalah tingkat ke-7 dari Shenhuang. Namun, itu tidak hanya menembus alam Great Barrier of God Emperor, tetapi juga mencapai 3 tingkat dewa dan kaisar. Terobosan ini benar-benar menakutkan. Dapat dibayangkan bahwa cangkang dan putih telur yang ditinggalkan oleh dewa primitif sangat membantu mereka. Lu Ming sangat senang. Semua dewa adalah temannya, bulan musim gugur adalah wanitanya, dan tubuh masa lalu bahkan lebih miliknya. Tentu saja, semakin kuat mereka, semakin baik. Sayang sekali aku belum membuat terobosan dalam kultivasi aku. Bagaimana aku bisa menerobos? Tubuh sekarang, Lu Ming menghela nafas. Dia sekarang menghadapi hambatan besar. Dia mencoba yang terbaik, tetapi dia masih tidak dapat menembus kemacetan, yang membuatnya sangat pusing. Sepertinya aku harus pergi untuk bertanya pada Tuan Fei Huang. Tuan Fei Huang harus berada di planet induk dari klan naga. Lu Ming berpikir. Setelah mengobrol sebentar, tubuh sekarang, Lu Ming mengusulkan untuk pergi ke bintang induk naga untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Fei Huang. Ikut denganku. Jalan, melewati tubuh, lalu melangkah keluar, menuju bintang ibu naga. Tidak perlu mengatakan, tubuh sekarang, untuk memahami arti, tubuh lampau. Bintang ibu naga, tubuh masa lalu, sangat familiar. Jika kamu ingin menemukan Fei Huang, kamu secara alami membutuhkan, tubuh masa lalu, untuk memimpin. Segera, mereka memasuki bintang ibu naga, dan pergi ke satu arah. Segera setelah itu, mereka sampai di sebuah hubo tidak besar, tetapi airnya sejernih cermin, dan danaunya ditutupi dengan bunga teratai. Teratai jenis ini sangat besar, beberapa di antaranya berdiameter beberapa meter. Di salah satu bunga teratai, ada sosok yang duduk bersila, seperti peri yang keluar dari debu. Orang ini adalah Fei Huang. Apakah itu tubuh asli atau inkarnasi jiwa? Itu harus menjadi perwujudan jiwa. Lu Ming bergumam. Pada saat ini, Fei Huang membuka matanya dan menunjukkan senyuman. Lu Ming, kamu datang. Dia tampaknya tidak terkejut melihat tubuh saat ini, Lu Ming. Sepertinya Lu Ming bisa melarikan diri dari istana surgawi, yang dia harapkan. Lu Ming lolos secara kebetulan. Lu Ming Bao Kuan Dao. Katakan padaku, bagaimana kamu keluar dari itu? Fei Huang bertanya sambil tersenyum. Seperti ini. Lu Ming hanya menceritakan kisah itu lagi. Ternyata itu anak laki-laki dari pedang sihir ketiga. Anak ini telah ditekan oleh istana surgawi selama puluhan tahun berbintang. Kuharap emosinya bisa ditahan. Setelah itu, dia melihat ke arah Lu Ming dan berkata, kamu harus memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan kepada aku kali ini. Ya, Tuan Fei Huang. Setelah kultivasi aku mencapai puncak tingkat ke-9 kaisar, aku menemui hambatan dan tidak dapat menerobos banyak upaya. Aku tidak tahu mengapa, tolong perbaiki aku. Lu Ming Dao. Sangat sulit untuk menembus tabu ketika mencapai batas alam besar, karena pengalaman orang lain sama sekali tidak berguna, jadi kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Namun pada prinsipnya, meskipun sulit bagi kaisar untuk menembusnya alam dewa dan kaisar, itu tidak akan terlalu sulit. Coba aku lihat. Fei Huang bangkit, melangkah ke udara, dan jatuh di samping tubuh sekarang Lu Ming. Dengan lambaian tangannya, dia bisa melakukannya bersama jumlahnya menutupi Lu Ming, dan kemudian mata Fei Huang memancarkan cahaya cemerlang, seolah melihat menembus Lu Ming. Sepintas, wajah tenang Fei Huang tampak berfluktuasi. Kamu nak, bagaimana kamu bisa mengolah begitu banyak rahasia kuno? Fei Huang menatap Lu Ming dengan wajah tak bisa berkata-kata. Apakah ada masalah dalam berlatih seni rahasia kuno? Bukankah kamu mengatakan bahwa semakin banyak kamu berlatih, semakin bermanfaat bagi aku di masa depan? Lu Ming Dao memiliki firasat buruk di hatinya.
Ya, semakin banyak seni rahasia yang dikembangkan tubuh tabu, semakin bermanfaat. Namun, kamu memiliki terlalu banyak, kata Fei Huang. Lu Ming. 4266. Lu Ming tidak bisa berkata apa-apa. Bukankah kamu mengatakan bahwa semakin banyak kamu berlatih, semakin baik? Bagaimana kamu bisa menyalahkannya karena terlalu banyak berlatih sekarang? Bagaimana dia bisa dianiaya? Lu Ming mengungkapkan kebencian yang mendalam. Ya, tubuh tabu. Semakin banyak seni rahasia yang kamu latih, semakin baik. Semakin banyak seni rahasia yang kamu latih, semakin kuat kekuatan tabu. Selain itu, dapat digunakan sebagai referensi untuk memudahkan keluar dari dengan caramu sendiri. Tapi aku tidak pernah mengira kamu bisa menemukan begitu banyak rahasia kuno. Kamu telah menguasai lebih dari setengah misteri kuno yang besar. Fei Huang juga tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimana dia tahu bahwa Lu Ming sangat tidak normal sehingga dia bisa menemukan begitu banyak rahasia kuno? Banyak misteri besar kuno telah hilang. Sulit untuk menemukannya, tetapi Lu Ming telah menemukan lebih dari 1.800 jenis. Fei Huang mengatakan dia tidak berdaya. Puan Fei Huang, semuanya sudah seperti ini, bagaimana aku bisa menerobos? Lu Ming bertanya tanpa daya. Satu-satunya cara kamu ingin menerobos sekarang adalah dengan dirimu sendiri. Fei Huang berkata. Lu Ming. Apa yang perlu kamu lakukan sekarang adalah mengambil seni rahasia yang ada sebagai fondasi, keluar dari caramu sendiri, dan menciptakan seni rahasia unikmu sendiri. Kemudian, dengan seni rahasia semacam ini, kamu dapat menembus kemacetan di satu stroke, dan kamu dapat menembus alam ilahi. Fei Huang berkata. Keluar dari jalanmu sendiri dan ciptakan seni rahasiamu sendiri. Lu Ming berbisik. Ya, menurut perkiraan awalku, kamu setidaknya harus mencapai puncak Kaisar Dewa, dan kamu perlu mengambil langkah ini ketika kamu menerobos alam dewa. Tapi sekarang, karena kamu mengendalikan terlalu banyak seni rahasia dan misteri kuno, proses ini tepat di depan seluruh dunia olehmu. Namun, begitu kamu keluar dari jalanmu sendiri, kekuatan tempur akan melonjak dan panen akan sangat besar. Fei Huang berkata, terima kasih atas nasihatmu, aku akan melakukannya. Lu Mingdao memiliki mata yang tegas. Dia memiliki kepercayaan diri yang cukup. Selain itu, ia memiliki batu kuno yang besar. Pada saat itu, penguasa Istana Dewa Kuno menciptakan 3.000 seni rahasia kuno dengan mengandalkan batu Dewa Kuno. Kita bisa melihat betapa misteriusnya batu purba itu. Seharusnya tidak sulit baginya untuk keluar dari caranya sendiri dengan mengandalkan batu kuno dan seni rahasia yang sekarang dia kuasai. Jangan terlalu percaya diri. Jika kamu ingin keluar dari caramu sendiri, itu akan lebih sulit dari yang kamu bayangkan. Misalnya, aku telah melupakan semua rahasia yang aku kendalikan sebelumnya, dan aku hanya punya cara sendiri untuk masuk. Hatiku. Fei Huang memperingatkan dengan serius. Lu Ming terkejut. Jika dia ingin keluar dari caranya sendiri, dia harus melupakan semua rahasianya. Dia telah menguasai lebih dari 1.800 seni rahasia kuno dan puluhan ribu seni rahasia biasa. Terlalu sulit untuk melupakan mereka. Melihat kekhawatiran Lu Ming, Fei Huang melanjutkan, tentu saja, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kamu tidak perlu melupakan semua seni rahasia saat kamu keluar dari jalan kamu sendiri. Hanya saat kamu pergi nanti tahap, kamu harus melupakan semua rahasia yang kamu kendalikan sebelumnya. Kamu hanya memiliki cara kamu sendiri dan cara kamu sendiri di hati kamu, sehingga kamu dapat mencapai kesuksesan besar. Lu Ming merasa lega. Nah, kamu bisa ikuti saja arahan ini untuk berlatih. Apalagi yang ingin kamu tanyakan? Fei Huang berkata. Puan Fei Huang, aku ingin tahu mengapa orang-orang di sini, maksud aku kamu, ingin berperang melawan Tiangong. Lu Ming bertanya. Dia selalu ingin tahu tentang pertanyaan ini. Mengapa begitu banyak orang yang harus menjadi musuh Istana Surgawi dan tidak pernah mati? Apakah karena Istana Surgawi mendominasi alam semesta, apakah kuat dan mendominasi, dan ras lemah lainnya, sehingga perlu dilawan dengan kuat? Lu Ming merasa alasannya tidak sesederhana itu. Aku tahu kau akan menanyakan pertanyaan itu. Fei Huang berkata, lalu merenung sejenak, seolah memikirkan kata-katanya. Alam semesta, ras asli, kekuatan asli, jauh lebih dari ini sekarang. Anggap saja 10 ras teratas. Di masa lalu, bukan sekarang. 10 ras teratas telah mengubah beberapa gelombang. Apakah kamu tahu mengapa itu ras yang kuat menghilang? Fei Huang bertanya. Apakah itu dihancurkan oleh Istana Surgawi? Lu Mingdao, dia memikirkan klan Tianxin. Tidak buruk. Fei Huang mengangguk. Mengapa Istana Surga menghancurkan ras-ras ini? Apakah mereka takut ras-ras ini akan terlalu kuat untuk mengancam kekuasaan Istana Surga, atau apakah mereka tidak akan menerima kekuasaan Istana Surga? Tanya Lu Ming. Tidak, aku beritahu kamu, kekuatan Istana Surgawi lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Bahkan jika kelompok etnis ini lebih kuat, mereka tidak akan mengancam aturan Istana Surgawi. Adapun ketidaktaatan terhadap aturan Istana Surgawi, ada benarnya, tapi bukan alasan utamanya.
Alasan utamanya adalah Istana Surgawi ingin mengekstraksi darah ras ini untuk memurnikan semacam harta karun. Fei Huang berkata. Apa? Lu Ming terkejut. Ini adalah berita yang luar biasa, jauh di luar imajinasi Lu Ming. Untuk memurnikan semacam harta atau mengembangkan beberapa keterampilan, dibutuhkan darah dari ras yang kuat, bukan satu atau dua, tetapi hampir satu klan. Oleh karena itu, Istana Surgawi biasanya mendorong dan berkomplot pada persaingan di antara ras yang berbeda di alam semesta. Hanya melalui persaingan mereka dapat tumbuh. Ini sama dengan memelihara serangga beracun. Ketika ras tertentu tumbuh ke tingkat yang sangat kuat, itu adalah waktu untuk memanen. Istana Surgawi akan menemukan alasan untuk membunuh sebagian besar makhluk ras dan mengekstraksi darah ras. Dalam analisis terakhir, semua ras di alam semesta hanyalah mangsa Istana Surga. Oleh karena itu, banyak sekali orang yang menentang Istana Surga dan ingin menggulingkannya. Dari awal surga kehidupan dan jiwa, kuil kuno yang agung, hingga ke belakangku, ayah mertuamu yang lama, kami semua menemukan rahasia Istana Surgawi, jadi kami ingin menggulingkan Istana Surgawi. Hanya dengan menggulingkan Istana Surga dapatkah kita menyelamatkan semua keluarga di alam semesta. Fei Huang menjelaskan lebih detail. Hati Lu Ming sulit untuk ditenangkan. Dia tidak pernah berpikir bahwa ada begitu banyak rahasia di dalamnya. Metode Istana Surgawi sangat kejam. Mengapa perlu mengorbankan satu demi satu ras yang kuat di alam semesta untuk mengolah harta atau keterampilan tertentu? Metode semacam ini menjijikkan. Klan Tianxin, klan naga, mungkin karena ini, mereka dihancurkan. Tiamong adalah kanker sesungguhnya di alam semesta. Setelah sekian lama, Lu Ming menjadi tenang. Tuan, mengapa kamu mengatakan bahwa tabu terlahir sebagai musuh Istana Surgawi? Mungkinkah harta yang akan disempurnakan oleh Istana Surgawi membutuhkan kekuatan tabu? Lu Ming bertanya. Dia harus berpikir seperti ini, karena orang kuat di Istana Surga menangkapnya dan ingin mengeluarkan kekuatan tabu. Tidak. Fei Huang menggelengkan kepalanya dan berkata, itu karena ketika kekuatan tabu menjadi semakin kuat, itu akan menekan Istana Surgawi pada gilirannya, yang akan membuat orang-orang di Istana Surgawi semakin lemah. Oleh karena itu, tubuh tabu dan Istana Surga adalah musuh bebuyutan dan tidak mungkin ada. Lu Ming terkejut. Mengapa ada hal seperti itu? Lu Ming segera bertanya. Kali ini, Fei Huang diam. 4267. Fei Huang terdiam beberapa saat dan berkata, Lu Ming, masalah ini melibatkan rahasia yang dalam, bahkan melibatkan reruntuhan alam semesta, dan hal-hal di masa lalu. Sekarang aku beritahu kamu, itu berbahaya dan tidak berguna. Jadi, ketika kamu mencapai alam Tuhan, aku akan memberitahu kamu semua hal. Ke kerajaan Tuhan. Lu Ming berkata bahwa dia tidak tahan mendengar semua rahasia dengan segera. Ya, karena ada beberapa hal yang hanya bisa diikuti oleh Tuhan. Misalnya, kita hanya berada di tepi reruntuhan alam semesta, dan tidak banyak bahaya. Jika kita ingin menjelajahi reruntuhan alam semesta dan masuk ke kedalaman reruntuhan alam semesta, setidaknya kita membutuhkan budidaya alam ilahi. Ini adalah kebenaran yang sama. Fei Huang berkata. Lu Ming tidak punya pilihan selain menekan keraguan di dalam hatinya. Ketika dia mencapai keadaan Tuhan, dia akan tahu. Tuan, apakah kamu tahu di mana Xiao Qing? Lu Ming bertanya. Bagaimanapun, jika kamu melihat Fei Huang, tanyakan pada Xian Yanxing di mana dia berada. Fei Huang kebanyakan tahu. Keraguan di hatinya telah terpecahkan. Dia tidak sabar untuk melihat Xian Yanxing. Xiao Qing sedang berlatih di suatu tempat di reruntuhan alam semesta. Kamu harus menemukannya. Ambil peta ini. Fei Huang mengangguk dan melambaikan tangannya. Sebuah peta terbang ke tubuh sekarang, Lu Ming, dan ditangkap oleh tubuh sekarang, Lu Ming. Lu Ming memasukkan kekuatan tabu, dan simbol batu giok bersinar, dan sebuah peta muncul. Satu area peta cerah, sedangkan area lainnya gelap. Daerah terang ini relatif aman. Itu bisa dikunjungi di bawah dewa. Daerah itu seukuran seluruh alam semesta. Daerah gelap itu sangat berbahaya. Kamu tidak bisa pergi tanpa bercocok tanam di tanah dewa. Posisi Xiao Qing ada di sini. Setelah selesai, Fei Huang mengulurkan jarinya dan menunjuk ke salah satu tempat di peta. Sedikit cahaya muncul ketika dia pergi dari sana. Meskipun reruntuhan alam semesta berbahaya, mereka juga disertai dengan peluang. Tempat ini sangat cocok untuk Xiao Qing berlatih. Xiao Qing membawa beberapa orang untuk berlatih di sini sebelumnya. Kamu dapat menemukannya dengan mengikuti peta. Ngomong-ngomong, ambil kembalikan barang-barangmu. Setelah itu, Fei Huang melambaikan tangannya dan melihat kerangka gelap terbang keluar. Di samping kerangka gelap itu, ada sebuah bola logam. Lu Ming, kamu kembali. Bola logam itu berteriak, bersemangat, siapa itu? Kerangka gelap, tentu saja, adalah iblis tulang. Iblis tulang dan bola selalu mengikuti tubuh saat ini, jadi ketika kamu melihat kedua Lu Ming, mereka secara alami terbang ke tubuh saat ini. Bola terbang ke tubuh sekarang, dan berputar di sekitar Lu Ming. Dia sangat bersemangat.
Bondi terbang langsung ke lautan pengetahuan Luming. Hahaha, aku tahu kamu akan baik-baik saja. Aku akan memberikan semua milikmu. Bondi tertawa dan terbang keluar. Pertama-tama, formula kata perang telah kembali ke pemahaman Luming tentang laut. Lalu ada tongkat esuan, manik badai, dan cincin penyimpanan. Semua kembali. Luming sangat senang. Dengan semua harta benda ini, dia memiliki banyak kartu, dan dia harus memiliki kepercayaan diri yang cukup. Yah, aku sudah memberitahumu apa yang harus kukatakan padamu. Pergi mencari Xiao Qing. Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Dia juga sangat merindukanmu. Jalan Fei Huang melambai dengan lembut. Tubuh masa lalu dan tubuh sekarang mengucapkan selamat tinggal, lalu pergi dari sini. Ada kekosongan di bintang Ibu Naga. Tubuh masa lalu dan tubuh saat ini berdiri berhadapan satu sama lain, saling memandang, lalu mengangguk dalam diam. Kemudian, tubuh masa lalu memancarkan cahaya yang indah, bergegas ke Luming, dan kemudian langsung menuju ke tubuh Luming dan menghilang. Saat berikutnya, tubuh masa lalu akan muncul dalam kesadaran laut Luming. Di kaki, tubuh masa lalu, ada benda seperti mangkuk yang digantung. Itu jelas merupakan cangkang telur dari dewa primitif. Tubuh masa lalu duduk di tengah kulit telur, menutup matanya, dan diam-diam memahami semua jenis seni rahasia asli. Sekarang, identitas Luming telah terungkap. Sudah waktunya bagi kedua badan untuk bertindak bersama. Dua badan bertindak bersama, meskipun mereka mempertaruhkan beberapa risiko. Jika ada bahaya, kedua tubuh berada dalam bahaya. Tetapi ada lebih banyak manfaat. Pertama-tama, dua badan bersama, kekuatan yang lebih kuat, lebih banyak kemungkinan berarti, lebih banyak kartu. Selain itu, saat ada kesempatan, kedua tubuh bisa menggunakannya. Misalnya, di masa lalu, orang saat ini bertindak sendiri, atau beberapa peluang berguna dari tubuh lampau tidak akan digunakan, yang akan menyebabkan pemborosan. Oleh karena itu, Luming memutuskan bahwa di masa depan, jika tidak perlu, kedua badan tersebut akan bertindak bersama. Dengan cara ini, kedua badan dapat beralih dengan bebas. Misalnya, jika sekarang dia menahan nafas dan mengeluarkan nafas dari tubuh masa lalunya, orang lain akan tahu bahwa dia adalah Luming. Setidaknya ketika dia bertemu kerabat dan kenalannya, orang lain tidak akan mengakui bahwa dia salah. Sama seperti bulan musim gugur dan dewa sebelumnya, bukankah mereka semua mengakui kesalahan mereka? Setelah memasuki laut, Luming mengeluarkan peta reruntuhan alam semesta dan melihatnya dengan cermat. Kemudian, setelah mengirim pesan ke Qiu Yue dan para dewa, Luming terbang ke arah yang sesuai dengan peta. Keruntuhan alam semesta begitu luas hingga area yang dapat mereka jelajahi sama besarnya dengan alam semesta saat ini. Bintang ibu dari klan naga tidak kekurangan tempat Xie Nianxing berlatih. Mungkin butuh 1 bulan bagi Luming untuk terbang dengan seluruh kekuatannya. Terbang sepanjang jalan, melompati satu demi satu benua terapung. Meskipun ada beberapa tumbuhan yang tumbuh di benua ini, hanya ada sedikit hewan. Mereka terlihat mati. Tentu saja, Luming juga mempermainkan semangat, tidak berani gegabah, lagi pula ini adalah reruntuhan alam semesta. Dengan cara ini, Luming terbang selama hampir sebulan. Seharusnya ada di sekitar sini. Luming mengeluarkan peta itu lagi, melihatnya, dan kemudian melanjutkan terbang jauh. Di depan, ada sebuah benua. Benua ini sangat besar, kira-kira 5 kali ukuran planet hidup biasa, dan, dari kejauhan, gelap. Itu Ki jahat, penuh dengan roh jahat. Luming bergerak. Di depan benua ini, penuh dengan Ki jahat yang kaya, yang menyebar dari daratan ke kehampaan. Tidak salah, seharusnya seperti ini. Xiao Qing cocok untuk berlatih di sini. Luming tersenyum, lalu melangkah keluar dan bergegas ke daratan. Suara mendesing. Begitu ia menyerbu ke daratan, badai yang dibentuk oleh Ki jahat yang kuat menyapu tanah dan meraung dengan ganas. Luming melambaikan tangannya, dan seutas pisau palem terbang keluar untuk membelah badai. Namun, ada lebih banyak badai yang menyapu daratan. Di atas benua, badainya sangat besar. Sebaiknya kita turunkan ketinggian untuk terbang. Pikir Luming, menyelam menuju daratan. Benar saja, ketika dia turun ke ketinggian tertentu, badai tiba-tiba menghilang, memulihkan ketenangan, beberapa, hanya Ki jahat yang kaya. 4268. Aku tidak tahu di mana Xiao Qing. Aku belum pernah mendengar kabar sebelumnya. Luming berpikir. Sekarang, tentu saja, Luming tidak dapat menggunakan giok mimpi, jika tidak mudah ditangkap oleh orang-orang di Tiangong. Selain itu, Xie Nianxing tidak memiliki giok impian, jadi mereka mengandalkan simbol giok transmisi. Sebelumnya, Luming telah mengirim pesan ke Xie Nianxing ketika dia hendak mendekati area ini, tetapi Xie Nianxing tidak menanggapi. Luming memilih arah dan terbang cepat. Sementara itu, kesadaran spiritualnya menyebar dan mencakup wilayah yang luas. Dia mencari Xie Nianxing. Yah, apa itu? Tiba-tiba,
Mata Luming bergerak dan melihat ke suatu arah. Lihat, arah itu memiliki beberapa sosok berkelap-kelip tanpa henti, dengan kecepatan yang mencengangkan, bergegas ke Luming. Wah, wah. Beberapa tokoh belum tiba, ada beberapa momentum tajam, menuju serangan Luming. Luming melambai dan memblokir beberapa ki yang kuat. Angka-angka itu sudah bergegas ke depan. Bukan darah dan daging. Luming tergerak. Dia telah melihat dengan jelas apa serangan itu. Makhluk aneh, bukan darah dan daging, tampaknya dibentuk oleh kondensasi ki jahat, antara yang maya dan yang nyata. Mata mereka merah dengan darah dan penuh tirani. Mereka membunuh Luming dengan gila-gilaan, dan roh jahat yang kuat menyapu mereka ke arah Luming. Ketiga makhluk aneh ini tidak lemah dan memiliki kekuatan bertarung yang sama dengan Kaisar. Namun, untuk Luming, itu bukan apa-apa. Sua, sua, sua. Luming menggunakan kekuatan tabu. Telapak tangannya seperti pisau. Dia memotong 3 pisau berturut-turut. Tubuh ketiga makhluk hidup itu langsung meledak dan menghilang menjadi gumpalan ki jahat. Makhluk semacam ini harus dibesarkan oleh lingkungan khusus benua ini, dan tidak memiliki spiritualitas. Sebuah pikiran melintas di benak Luming dan kemudian berlanjut. Namun tidak lama kemudian, makhluk aneh lainnya membunuh Luming. Kali ini, jumlah lebih dari selusin langsung muncul, berkerumun menuju daratan. Namun, kekuatan makhluk ini sama dengan kekuatan Kaisar, yang jauh berbeda dengan Luming. Tidak cukup untuk menebus jumlah mereka. Luming bergerak dan dengan mudah membunuh makhluk-makhluk ini. Lalu, lanjutkan. Namun di sepanjang jalan, Luming terus-menerus menghadapi serangan makhluk-makhluk ini, dan kekuatannya secara bertahap menjadi lebih kuat, dan keberadaan dewa dan Kaisar mulai muncul. Di belakang, bahkan ada 3 dewa Kaisar, sehingga Luming harus mengeluarkan tongkat es Suan untuk ditangani. Dengan cara ini, Luming hampir melintasi separuh benua, tetapi masih tidak melihat Xian Yanxing. Namun, setelah melintasi setengah benua, jumlah makhluk aneh yang dipadatkan oleh sihir Ki tiba-tiba berkurang. Ini membuat Luming tidak terlalu stres. Dengan baik. Tiba-tiba, mata Luming berkilat, dan dia bergerak cepat ke depan. Karena Luming menemukan mayat di depannya. Ini adalah seorang pemuda, telah jatuh, tidak ada nafas kehidupan, luka fatal di alisnya ditindik. Ini adalah kekuatan surga. Luming terkejut. Dia menemukan kekuatan sisa di luka pemuda itu, yang jelas merupakan kekuatan surga dan manusia. Pemuda ini dibunuh oleh orang-orang Tianren. Ada hari Terans. Sinar cahaya dingin melintas di mata Luming, tapi segera, ada firasat buruk di hatinya. Pria muda ini mungkin bersama Xian Yanxing. Fei Wang berkata bahwa Xian Yanxing tidak datang ke sini sendirian untuk berlatih, tetapi bersama orang lain. Bukan hanya Xian Yanxing yang cocok berlatih di sini. Orang lain yang berlatih kekuatan sihir juga cocok berlatih di sini. Keruntuhan alam semesta adalah tanah tanpa pemilik. Mereka yang menolak istana surga bisa datang, dan mereka yang menolak istana surga bisa datang. Ini dia Master Tiamong. Murid Luming sedikit berkontraksi, yang bukan kabar baik. Xiao Ping tidak menjawab, bukan. Luming tidak bisa tidak merasa jauh lebih buruk. Sua. Luming tidak ingin bersembunyi, mempercepat hingga ekstrim, ke depan. Segera setelah itu, dia melihat tubuh seorang pemuda. Luka di tubuh pemuda itu, juga ada jejak kekuatan surga. Jelas, itu juga dibunuh oleh orang kuat dari klan Tianren. Suasana hati Luming lebih bermartabat, lebih cemas, jejak pembunuhan menyebar. Saat ini, beberapa makhluk yang dipadatkan oleh Ki jahat bergegas ke Luming dan dibunuh langsung oleh Luming dan Esuan. Tiangong, jika sesuatu terjadi pada Xiao Qing, aku akan membuatmu membayar 10 kali lipat dan 100 kali lipat. Luming meraung di dalam hatinya, matanya sedikit merah, dan dia terus berlari ke depan. Jejak perang dapat dilihat di sini, dan tubuh diatur ke arah ini, yang menunjukkan bahwa dia sedang mencari arah yang benar. Luming akan mempercepat penerbangan yang ekstrim dan cepat. Ledakan. Tiba-tiba, raungan sengit datang dari depan, yang membuat mata Luming cerah. Di depan kami terdengar suara perkelahian, seseorang berkelahi. Di sini, entah mereka bertarung dengan makhluk yang dipadatkan oleh Ki jahat, atau Xian Yanxing dan orang-orang di Istana Surga. Dalam kedua kasus tersebut, setidaknya beberapa informasi dapat dipelajari. Luming mempercepat dan terbang ke depan. Seperti yang diharapkan, dia melihat beberapa tokoh dalam konfrontasi sengit. Ada 3 sosok, 2 sosok dalam pengepungan. Yan Renzu. Mata Luming sedikit menyipit. 3 di antaranya adalah keluarga surga dan manusia. Dan 2 lainnya, tentu saja, harusnya Tianjiao muda yang berlatih dengan Xian Yanxing. Saat ini, kondisi kedua pria itu dalam kondisi kritis, mereka sudah terlihat beberapa luka, benar-benar di bawah angin. Sua. Luming langsung bergegas ke masa lalu, dan tongkat Esuan, seperti badai, berhembus ke 3 orang kuat dari keluarga Tianren. Ketika tongkat Esuan ditekan,
tiga anggota kuat dari keluarga Tianren langsung meledak dan jatuh di tempat. Suara mendesing. Dua Tianjiao muda, tarik napas panjang. Terima kasih untuk bantuannya. Seorang pria muda dengan rambut pendek datang untuk berterima kasih padanya. Sama-sama, kami adalah orang-orang kami sendiri. Ngomong-ngomong, di mana yang lain? Juga, apakah kamu kenal Xie Nianxing? Di mana dia? Lu Minglian bertanya. Apakah kamu mencari Xie Nianxing? Dia sangat berbahaya sekarang. Dia memimpin banyak ahli dari Tiangong ke depan sendirian. Jalan pemuda berambut pendek. Terima kasih banyak. Lu Ming mengucapkan sepatah kata, sosoknya melintas, dia langsung pergi dari sini, dan terbang ke depan dengan cepat. Kali ini, setelah terbang dalam jarak tertentu, Lu Ming berhenti. Karena dia dikelilingi. Sosok itu melintas, setidaknya selusin sosok mengelilingi Lu Ming di tengah. Mereka semua adalah penguasa Tiangong. Kebanyakan dari mereka adalah penguasa ras Tianren, dan beberapa dari mereka berasal dari ras lain. Beberapa dari mereka masih muda, tetapi kebanyakan adalah orang parubaya atau tua. Itu semua adalah pencapaian kerajaan dewa, dan nafas mereka kuat. 4269. Orang-orang Tiangong ini memiliki nafas yang kuat, karena banyak dari mereka adalah orang tua. Pemberontak lain, tapi hanya ada 9 dewa yang berat. Berikan padaku. Seorang pria muda dari surga melangkah keluar, matanya sedingin listrik, telapak tangan Lu Ming meledak. Dia sama sekali tidak memperhatikan Lu Ming. Dia memiliki kultivasi yang sama dengan kaisar, dan dia adalah keluarga surga dan manusia. Jika salah satu dari mereka dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam berbagai ras di alam semesta, dia adalah seorang jenius. Kekuatan bertarungnya cukup untuk melawan keberadaan Dewa Kaisar umum 3 kali lipat. Bagaimana dia bisa memperhatikan fakta bahwa hanya ada satu Dewa Kaisar 9 yang berat? Telapak tangan ditekan ke bawah, dan kekuatannya ganas, lebih berat dari bintang. Telapak tangan ini, belum lagi God Emperor 9 berat, adalah God Emperor 1 atau 2 keberadaan, akan dibom untuk membunuh. Sayangnya, dia bertemu Lu Ming. Bersenandung. Lu Ming langsung mendesak tongkat S1. Tongkat S1 bergetar, mengirimkan napas keras dan menghancurkan orang-orang muda dari orang-orang Xiangtian. Anak muda berkebangsaan Tianren memiliki kontraksi pupil yang tajam. Tidak, mundur. Di tepi, seorang lelaki tua meraung, berusaha menyelamatkan pemuda Tianren, tetapi sudah terlambat. Menyentuh. Tongkat S1 berguling ke bawah, dan anak muda dari klan Tianren langsung meledak dan jatuh di tempat. Kamu ingin mati. Pemberontak sialan, mereka bersalah atas kejahatan yang mengerikan. Beberapa pria besar sangat marah dan meraung pada Lu Ming. Pencapaian orang-orang ini semuanya di atas 4 tingkat Kaisar Dewa, dan bahkan ada 5 tingkat Kaisar Dewa. Mereka telah melihat bahwa Lu Ming adalah monster, tidak normal, dan mengendalikan pembunuh besar, kekuatannya sangat kuat, dapat membunuh Kaisar Dewa biasa 3 kali. Oleh karena itu, mereka secara langsung mengerahkan keberadaan 4 atau lebih dewa untuk membunuh Lu Ming dalam satu gerakan. Sejujurnya, kekuatan seperti itu tidak lagi bisa diatasi oleh Lu Ming. Jika dia pernah melakukannya sebelumnya, Lu Ming hanya bisa melarikan diri, atau mengeluarkan peti mati tembaga dan mencoba yang terbaik. Tapi sekarang, tidak sama sekali. Yang sulit diatasi adalah tubuh saat ini, bukan tubuh masa lalu. Seni rahasia asli, keluarlah padaku. Lu Ming dengan ringan minum, melambai, hanya untuk melihat alisnya mulai memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan. Pada saat ini, di alis tubuh saat ini, tubuh masa lalu berdiri di atas kulit telur dewa primitif, dan seluruh tubuh ditutupi dengan cahaya yang indah, dan semua jenis kekuatan ilahi sedang berjalan lancar. Pada saat yang sama, di atas tubuh yang sekarang, berbagai seni rahasia asli muncul. Ada lebih dari 20 jenis seni rahasia asli. Ada lebih dari 20 jenis seni rahasia asli. Setiap seni rahasia asli, semuanya menyebarkan kekuatan teror, telah memotong banyak belenggu. Jelas, kali ini, di Danau Shenhu yang primitif, tubuh lampau telah memperoleh peluang besar. Tidak hanya kultivasinya telah ditingkatkan dengan pesat, tetapi juga faktor kekuatan ilahi asli dan berbagai seni rahasia asli dari semua jenis kekuatan ilahi telah membuat terobosan besar. Oleh karena itu, meski progres kultivasinya sangat ganas, namun kemampuannya untuk bertarung di luar level tidak tertinggal, melainkan lebih kuat. Beberapa orang mendapat kesempatan bertemu. Kultivasi mereka akan berkembang sangat cepat, tetapi aspek lainnya akan tertinggal. Dengan cara ini, meskipun kultivasinya telah ditingkatkan, kekuatan tempurnya lebih lemah dari rekan-rekannya. Misalnya, beberapa jenius dapat bertarung di 4 level di alam Kaisar Ilahi, dan kemudian mendapatkan kesempatan untuk bertemu, menerobos pencapaian mereka, dan membuat kemajuan besar untuk mencapai level pertama atau bahkan kedua. Namun, Divine Power Factor aslinya, atau seni rahasia aslinya, belum berhasil menembus dan gagal mengimbanginya. Kemudian, kemampuannya untuk bertarung di luar level pasti akan menjadi lebih lemah, dan dia tidak akan bisa bertarung di 4 level.
Hanya dengan menembus kultivasi dan mengikuti aspek lain, dia dapat mempertahankan kemampuannya untuk bertarung di luar level. Tubuh masa lalu tidak hanya tertinggal, tetapi juga lebih kuat. Mengaum. Terdengar raungan yang mengerikan dari gerbang Tuhan, dan kemudian dewa primitif yang sangat besar keluar dari gerbang Tuhan, sangat mirip dengan saat para dewa menggunakan gerbang Tuhan. Kemudian, bulan dari kalender lunar dan hari matahari memancarkan kecemerlangan yang cemerlang. Dua kekuatan berlawanan berguling dan membentuk energi destruktif. Selain itu, Bel Tianxi mengeluarkan suara yang jelas, mengenai jiwa secara langsung. Semua jenis seni rahasia asli memiliki efek yang berbeda. Serang bersama dan bekerja sama satu sama lain untuk menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Yang pertama menanggung beban adalah seorang lelaki tua dengan 5 tingkat kaisar ilahi. Dia dipengaruhi oleh lonceng kejahatan surgawi. Tubuhnya kaku dan aksinya berhenti sejenak. Oh! Pedang pemecah kehampaan melintas, dan alis lelaki tua itu tertusuk, dan jiwanya dimusnahkan pada saat yang sama. Mata lelaki tua itu lebar dan bulat, dan ketika dia meninggal, semuanya tidak bisa dipercaya. Dia adalah kultivasi 5 kali lipat dari Kaisar Dewa. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan dibunuh. Bagaimana serangan mengerikan seperti itu bisa tiba-tiba terjadi pada manusia dari alam dewa? Bagaimana mungkin? Ini adalah kesadaran terakhir dari orang tua. Saat ini, seni rahasia asli lainnya juga melancarkan serangan badai. Prestasi orang lain tidak sebaik 5 tingkat Kaisar Dewa, dan mereka bahkan lebih tidak mampu menahan serangan Luming. Semua jenis seni rahasia asli jatuh, dan orang-orang di Istana Surga ini terbunuh satu persatu. Di sekitar, masih ada beberapa orang di Istana Surga yang belum bergerak. Saat ini, mereka semua terpana, dan mereka terlihat luar biasa. Lalu ada kengerian di mata mereka. Prestasi mereka tidak sebagus yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Hanya Kaisar Dewa yang pertama dan kedua, dan yang tertinggi adalah yang ketiga. Melarikan diri. Pergi. Orang-orang itu meraung ngeri dan melarikan diri ke barat. Tapi Luming telah mengambil kesempatan untuk membunuh mereka. Bagaimana orang-orang ini bisa lolos? Sua. Luming menampilkan teknik aurora yang hebat. Dengan kilasan bentuk tubuh, Luming muncul di samping seorang pria parubaya dari keluarga Tianren. Tongkat Esuan membombardirnya dan membunuhnya. Pada saat yang sama, pedang pemecah kehampaan terbang melintasi langit dengan kecepatan yang sama, seolah dalam sekejap. Itu menembus alis orang kuat di Tiamong dan membunuhnya. Luming memiliki terlalu banyak cara. Terlebih lagi, sekarang, tubuh lampau, dan tubuh sekarang, bekerja bersama, bagaimana orang-orang ini bisa melarikan diri. Dalam beberapa saat, mereka semua terbunuh. Xiao Qing, kamu akan baik-baik saja. Setelah membunuh semua orang ini, Luming tidak berhenti sama sekali dan terus maju. Selanjutnya, Luming tidak menemui hambatan, dan segera sampai di ujung benua. Begitu sampai di tepi daratan, Luming melihat cahaya bersinar di kehampaan di depan. Luming masih jauh, tapi kita hampir tidak bisa melihat seseorang sedang bertarung dengan sengit. Kemungkinan besar, itu adalah Xian Yanxing dan orang-orang dari Tiangong. Pergi. Luming langsung bergegas ke kehampaan, menampilkan teknik gerakan hebat, dan bergerak maju tanpa henti. Setelah lebih dari 10 langkah berturut-turut, Luming akhirnya melihat situasi spesifik di depan. Kerumunan besar, dikelilingi oleh seorang pria. 4270. Sekelompok besar orang, dikelilingi oleh satu orang, terus menyerang. Sekelompok besar orang ini, semuanya milik Istana Surga, memiliki Tianren dan ras lainnya. Dan orang yang dikepung membuat Luming merasa gila. Xian Yanxing. Siapakah orang yang terkepung itu, bukan Xian Yanxing? Saat ini, Xian Yanxing benar-benar dirugikan dan bertahan dengan seluruh kekuatannya. Tubuhnya dikelilingi oleh 9 bunga teratai hitam. Bunga teratai hitam ini memiliki energi pertahanan yang sangat kuat. Setidaknya ada ratusan ahli di sekitar Istana Surgawi, yang menyerang terus-menerus, tetapi gagal mematahkan pertahanan 9 bunga teratai. Ini membuat Luming sedikit lega. Tapi hatinya, masih menggantung. Karena dia menemukan bahwa orang-orang Tiangong ini terlalu kuat. Setiap nafas setebal gunung, tak terduga. Menurut pengalaman Luming, setidaknya setengah dari mereka telah mencapai 5 tingkat Kaisar Ilahi. Di antara ratusan master, setengah dari mereka telah mencapai 5 tingkat Kaisar Dewa, yang benar-benar menakjubkan. Beberapa dari mereka yang terkuat tidak dapat mengetahui pencapaian mereka sama sekali, tetapi Luming telah mengetahui keberadaan level ini. Sandy Jiuxiong. Ya, di antara mereka, setidaknya 3 dari mereka telah mencapai tingkat ke-9 Kaisar Dewa. Ini hampir berada di puncak kekaisaran ilahi, jauh dari apa yang bisa dilawan Luming. Gerakan apapun dapat membunuh Luming sepenuhnya. Namun, serangan dari begitu banyak master diblokir oleh Xian Yanxing. Alam ini, apakah itu Kaisar Dewa 6? Hati Luming tergerak. Dia menemukan bahwa pencapaian Xian Yanxing juga sangat tinggi, mencapai 6 tingkat Kaisar Dewa.
Ada kesenjangan besar antara Sandy Liuzong dan Sandy Jiuxiong. Namun, kekuatan bertarung Xian Yanxing sangat mencengangkan. Daerah itu sepenuhnya diselimuti oleh bidang khususnya, dan diblokir oleh 9 bunga teratai hitam. Dia memblokir semua serangan. Namun, Xian Yanxing masih dalam posisi lemah. Dia hanya bisa bertahan secara pasif, tetapi hampir tidak bisa melawan. Meskipun dia memiliki kekuatan bertarung yang kuat, banyak dari mereka adalah orang-orang surga dan manusia. Salah satu dari mereka adalah seorang jenius. Kekuatan bertarungnya lebih kuat dari ras lain. Tidak peduli seberapa kuat Xian Yanxing, dia tidak dapat melewati 3 level di alam dewa dan kaisar. Dia berperang melawan Kaisar Jiuxiong dari Tianren. Merupakan keajaiban bahwa dia dapat memblokir begitu banyak serangan ahli. Tapi jika terus seperti ini, pertahanannya cepat atau lambat akan dipatahkan. Semuanya, ini adalah roh jahat pemberontak yang tiada taraf, dia tidak bisa menolak, membunuhnya, adalah pencapaian yang luar biasa. Keluarga Tianren Parubaya dari Dewa Kaisar Jiuchong banyak minum. Pedang di tangannya bersinar cemerlang dan cahaya pedangnya mengerikan. Dia memotongnya ke Xian Yanxing dan memotongnya pada bunga teratai hitam di sekitar tubuh Xian Yanxing, yang membuat pemurnian hitam menghasilkan getaran yang keras. Lu Ming dapat melihat bahwa teratai hitam Xian Yanxing bukanlah sejenis seni rahasia, tetapi sebuah harta karun. Seperti semacam pembunuh besar, kamu dapat memiliki kemampuan pertahanan yang kuat. Ya. Saat ini, Xian Yanxing merasakan sedikit kejutan di hatinya. Dia sepertinya memiliki semacam perasaan dan menatap Lu Ming. Saat melihat Lu Ming, tubuh halus Xian Yanxing bergetar, dan matanya memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan. Apakah Xiao Qing mengenali aku? Lu Ming juga sedikit bingung. Dia sekarang berada di jalan, tubuh sekarang, dan tidak memancarkan nafas tubuh lampau. Xian Yanxing belum pernah melihat tubuh yang sekarang. Bagaimana dia bisa mengenalinya? Apakah Fei Huang yang menunjukkan kepada Xian Yanxing siapa dia sekarang? Lu Ming mengubah beberapa pemikiran di benaknya. Saat ini, orang-orang di Tiangong juga menemukan Lu Ming. Nah, ini dia pemberontak lain. Itu hanya Shen Huang Jiuchong. Bagaimana sampah itu bisa menangani sesuatu? Bagaimana seseorang dari Shen Huang Jiuchong bisa datang ke sini? Keberadaan Jiuchong, Kaisar Dewa di Tiangong, acuh tak acuh. Kali ini, lebih dari 100 orang datang untuk menjelajahi reruntuhan alam semesta dan bertemu dengan Xian Yanxing dan lainnya. Tiangong dan para pemberontak sama-sama abadi. Begitu mereka bertemu, itu adalah pertarungan antara hidup dan mati. Pemberontak lainnya, yang hampir terbunuh, memusatkan sebagian besar kekuatan tempur kelas atas mereka untuk mengepung dan membunuh Xian Yanxing. Kekuatan bertarung Xian Yanxing terlalu kuat. Di usia muda, prestasinya telah mencapai tingkat ke-6 dari Kaisar Ilahi. Ini sungguh luar biasa. Apalagi, kekuatan bertarung Xian Yanxing terlalu kuat. Orang-orang seperti itu harus dibunuh. Mereka mengumpulkan sebagian besar pasukan mereka untuk mengepung Xian Yanxing dan meninggalkan beberapa ahli untuk memburu pemberontak lainnya. Kekuatan pemberontak lain tidak terlalu kuat, dan kekuatan yang tersisa seharusnya cukup untuk membunuh mereka semua. Sekarang, bagaimana seseorang dari 9 tingkat kaisar muncul di sini? Pergi dan bunuh dia. Seorang lelaki tua dari surga dan keluarga lelaki dari 9 dewa berat memerintahkan. Aku akan membunuhnya, seseorang menjawab dan terbang ke Lu Ming. Ini adalah keluarga malaikat Parubaya, nafasnya tidak lemah, ada 4 dewa kaisar. Untuk menghadapi Shen Huang Jiuchong, 10.000% yakin bahwa keberadaan 4 kali lipat kaisar dewa. Itulah yang dipikirkan semua orang. Kecepatan klan malaikat Parubaya sangat cepat. Ada 8 sayap malaikat di belakangnya. Di bawah Flash, seperti Streamer, mereka bertarung melawan Lu Ming. Dalam sekejap, mereka melewati kekosongan yang panjang dan mendekati Lu Ming. Lonceng surga jahat, pedang pemecah kehampaan, gerbang dominasi. Lu Ming minum sedikit, dan beberapa seni rahasia asli muncul di kepalanya. Mereka bekerja sama satu sama lain dan membunuh klan malaikat Parubaya. Tanpa sedikit ketegangan, klan malaikat Parubaya ini langsung terbunuh di bawah serangan beberapa seni rahasia asli. Ya. Hal ini membuat banyak orang di Istana Surga terkejut di hati mereka, dan mata mereka menunjukkan kesempatan yang dingin dan tak tertandingi untuk membunuh. Kebanggaan tak tertandingi lainnya. Jangan pernah meninggalkannya. Beberapa suara acuh tak acuh terdengar. Kamu pergi. Saat ini, Xian Yanxing sedang minum. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan bertarung Lu Ming pasti sangat kuat, kultivasinya terlalu rendah, dan aku khawatir dia bukan lawan dari Master Tiangong yang kuat ini. Mau pergi? Haha, kalian semua tidak bisa pergi. Pergi untuk membunuhnya, pergi ke lebih banyak Master. Urutan keberadaan Dewa Kaisar Jiuchong. Tiba-tiba, ada lebih dari selusin ahli, menuju Lu Ming bergegas di masa lalu, kecepatannya luar biasa. Di antara mereka, tidak ada kekurangan keberadaan 7 dewa. Tiba-tiba, begitu banyak ahli dikirim untuk menangani seseorang di Shen Huangjing. Mereka harus membunuh Lu Ming dengan satu pukulan.
Sua. Sebelum orang-orang ini bergegas ke tempat kejadian, Luming langsung menggunakan teknik gerakan besar dan bergerak ke belakang. Dalam sekejap, dia muncul puluhan ribu mil jauhnya. Ini adalah pergeseran besar dari seni rahasia kuno yang hebat. Orang-orang di Istana Surga mengenali rahasia kuno ini. Kejar dan pisahkan. Seorang Dewa Kaisar 7 minuman berat, mengejar Luming dengan gila. Dewa Kaisar 7 berat, kecepatannya sangat luar biasa, bahkan jika jalan menampilkan keterampilan gerakan besar, semuanya tidak dapat dibandingkan satu sama lain. Namun, Luming jauh dari pihak lain. Saat ini, Luming terus menggunakan teknik gerakan hebat dan terus mengubah arah. Pihak lain tidak dapat mengejar Luming untuk sementara waktu. Itu sampah. Kamu mengelilinginya dulu. Mari kita tangani bocah ini dulu. Ya. Keberadaan dua dewa dan Kaisar Jiuchong. 4271. Dua pria kuat dari 9 dewa berat, secara pribadi. Mereka memimpin sebagian dari master, bergegas ke Luming. Mereka juga takut malam itu panjang dan mimpi terlalu panjang. Jika pemberontak memiliki tuan yang lebih kuat, mereka akan mendapat masalah. Oleh karena itu, mereka terlalu malas menghabiskan uang dengan Luming. Mereka langsung mengirimkan yang terkuat untuk membunuh Luming dengan cepat, dan kemudian memusatkan upaya mereka untuk menyelesaikan Xian Yanxing. Kecepatan Sandy Jiuchong terlalu cepat. Kedua Sandy Jiuchong bergegas ke Luming dari dua arah. Bahkan jika Luming terus melakukan gerakan skala besar, jarak antara mereka juga menyempit dengan cepat. Akhirnya, Luming berbisik. Pada saat ini, dia berhenti. Kemudian tubuhnya bersinar dan sesosok tubuh keluar dari tubuhnya. Sosok ini, tentu saja, adalah tubuh masa lalu, Luming. Saat ini, di tangan tubuh masa lalu, ada peti mati tembaga. Namun, tubuh sekarang, Luming dengan cepat mundur dan memperlebar jarak. Penggunaan peti mati tembaga, satu tubuh bisa, jadi jika terjadi kecelakaan, bukan dua tubuh menjadi. Tubuh masa lalu, membawa peti mati tembaga, dan bukannya mundur, ia bergegas menuju orang-orang di Istana Surgawi. Dua orang ini sepertinya, Luming. Tiba-tiba, klan Tianren Dewa Kaisar Jiuchong menatapnya, lalu menunjukkan ekspresi gila dan meraung, pria ini adalah Luming. Luming, tubuh terlarang yang bersembunyi di bintang ibu keluarga naga, harus menjatuhkannya sama sekali biaya. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu Luming di sini. Luming adalah tabu, yang diketahui semua orang. Muyun adalah tabu, dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya, jadi mereka tidak mengenalinya sebelumnya. Itu dia. Jika kamu menjatuhkannya, kamu akan diberi hadiah besar. Jangan pernah biarkan dia pergi. Orang lain di Tiangong gila. Mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk meningkatkan kecepatan hingga ekstrim. Mereka bergegas ke tubuh masa lalu, Luming dan ingin memenangkan hati Luming. Di antara mereka, kecepatan keberadaan kedua Sandy Jiuchong adalah yang tercepat, dan sangat dekat dengan Luming. Saat ini, Luming bergerak. Klik. Dia mendorong dengan keras, penutup peti mati dari peti mati tembaga didorong sedikit, mesin udara yang merembes, menyebar. Sekali lagi, tidak cukup. Luming minum dan terus mendorong tutup peti mati tembaga. Celah di penutup peti mati tembaga lebih besar. Mengaum. Raungan yang mengerikan keluar. Kemudian, sebuah tangan penuh sisik keluar dari peti mati tembaga dan menangkap kedua dewa dan 9 penguasa langit dan manusia yang berat. Nafas teror, biarkan dua surga dan keluarga manusia Dewa Kaisar 9 tuan berat menghadapi perubahan gila. Ah, apa ini? Itu dewa primitif, mundur. Kedua dewa, 9 surga yang berat dan keluarga manusia, meraung ketakutan di mata mereka. Tangan besar yang terulur dari peti mati tembaga bukanlah yang bisa mereka lawan. Perbedaannya terlalu besar. Mereka kembali gila, tapi bagaimana mereka bisa? Genggaman lengan bersisik di udara menciptakan daya tarik yang mengerikan. Dua lelaki kuat dari surga dan keluarga lelaki, yang merupakan 9 dewa berat, tiba-tiba menghentikan tubuh mereka yang mundur, dan kemudian terbang ke lengan yang penuh sisik. Sejumput lengan bersisik di udara. Menyentuh. Tubuh dari 29 master berat Kaisar Dewa pecah secara langsung, dan tubuh serta roh dihancurkan. Melihat pemandangan ini, tuan lain dari Istana Surgawi menghirup udara sejuk, dan hati mereka dingin, dan tubuh mereka juga mundur dengan gila-gilaan. Tapi sudah larut. Cakar penuh sisik, terus menggenggam, mereka yang kuat di Tiangong tertarik oleh daya tarik satu persatu, dan kemudian dihancurkan oleh energi yang mengerikan, tubuh mereka terus-menerus meledak dan jatuh di tempat. Untuk sesaat, semua penguasa Tiangong yang membunuh Luming semuanya jatuh. Mereka yang masih mengepung Xian Yanxing di Istana Surga berkeringat di sekujur tubuh mereka, dan udara dingin menembus penutup surga. Teror, terlalu mengerikan, beberapa dari Kaisar Dewa yang kuat 9 berat, langsung terbunuh, Dewa Kekaisaran yang kuat lainnya, rentan. Di peti mati tembaga yang dikeluarkan Luming, ada dewa primitif yang mengerikan, yang bukan dewa primitif yang bisa mereka lawan. Pergi. Ayo pergi.
Orang-orang kuat yang mengepung Xian Yanxing di Istana Surga masih berani terus menyerang Xian Yanxing, dan mereka semua terbang ke belakang, ingin segera pergi. Ingin pergi. Mata, tubuh masa lalu, Luming berbinar dengan cahaya dingin, memegang peti mati tembaga, dan akan mengejar orang-orang ini. Jika dia berani berurusan dengan Xian Yanxing, dia tidak akan meninggalkan orang-orang ini. Mengaum, pada saat ini, raungan dari peti mati tembaga menjadi lebih kuat, yang membuat peti mati tembaga itu sedikit bergetar. Apa yang membuat wajah Luming berubah adalah bahwa peti mati tembaga menghasilkan kekuatan yang kuat, yang membuat Luming sulit untuk bergerak maju. Selain itu, ada suara aneh yang keluar dari peti mati tembaga. Luming belum pernah mendengar suara seperti itu sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Tubuh masa lalu, dan tubuh masa kini, Luming sama-sama mengubah wajah mereka. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Peti mati tembaga, sesuatu terjadi. Namun, mereka yang kuat di Istana Surgawi tidak mengetahui hal ini. Ketika mereka melihat Luming berhenti, mereka hanya akan sangat gembira dan lari dengan kecepatan lebih cepat dan menghilang di area ini. Matikan untukku. Saat ini, Luming tidak ingin mengejar orang kuat di Istana Surga. Dia mencoba yang terbaik untuk menutup peti mati tembaga. Karena, dia merasa peti mati tembaga itu mengalami perubahan yang tidak normal, dan dia mendapat firasat buruk. Pada saat yang sama, tubuh sekarang juga bergegas ke masa lalu, dan ingin menutup peti mati tembaga dengan tubuh masa lalu. Namun, tidak peduli seberapa keras Luming mencoba, tutup peti mati tembaga itu tetap tidak bergerak dan bahkan terbuka sedikit lebih besar. Kemudian, sebuah kepala keluar dari peti mati tembaga. Itu adalah dewa asli yang muncul di kandang Tiangong terakhir kali. Matanya melihat tubuh masa lalu, Luming, dan matanya menunjukkan warna yang aneh. Kemudian dia mengulurkan tangannya yang penuh sisik dan cakar ke tubuh masa lalu, Luming. Tidak baik. Tubuh masa lalu dan tubuh sekarang, menghadapi semua perubahan gila. Dewa primitif di peti mati tembaga sebenarnya meletakkan tangan mereka pada diri mereka sendiri. Apa yang sedang terjadi? Namun, tidak peduli seberapa kuat dewa primitif itu, Luming tidak akan menunggu untuk mati. Tubuh masa lalu, Luming menjerit, dan semua jenis seni rahasia asli dimainkan sepenuhnya. Setidaknya 20 jenis seni rahasia asli diledakkan ke arah telapak tangan yang penuh sisik dan baju besi. Selain itu, tubuh yang sekarang juga bergerak. Setelah dua gerakan hebat, pancaran indah menembus tubuh saat ini, dan kekuatan tabu didorong hingga ekstrim. Itu berubah menjadi beberapa cahaya ilahi dan memotong telapak tangan yang penuh sisik dan baju besi. Namun, serangan ini jatuh di telapak tangan yang penuh dengan baju besi bersisik, tetapi tidak berpengaruh sama sekali. Ini seperti bola kapas yang mengenai sepotong baja tanpa efek sama sekali. 4272. Serangan Luming jatuh di telapak tangan yang penuh dengan baju besi bersisik, seperti seorang Feymayer yang mengguncang pohon, tanpa efek apapun. Telapak penuh baju besi bersisik terus meraih tubuh masa lalu, dan semua rahasia asli dari tubuh masa lalu runtuh dalam sekejap. Tubuh masa lalu, bergetar dan memuntahkan seteguk darah. Kemudian jenazah dipegang di tangan dengan telapak tangan yang ditumbuhi sisik. Namun, hanya menggenggam di tangan, ditutupi dengan sisik telapak tangan, kekuatan yang mengerikan itu, dan tidak terus membombardir Luming, tetapi dengan cepat ditarik kembali, ditarik ke dalam peti mati tembaga, benar-benar menghilang. Bang ketika terdengar suara, penutup peti mati tembaga, secara otomatis tertutup, dan kemudian diam-diam melayang di udara. Tubuh saat ini, Luming tertegun. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin peti mati tembaga tiba-tiba muncul perubahan seperti itu? Bagaimana mungkin dewa primitif di dalamnya tiba-tiba melepaskan tangan mereka dan merebut tubuh masa lalu? Ketika dia berada di Tiancang Tiangong, dia juga membuka peti mati tembaga. Seluruh tubuh dewa asli bergegas keluar dari peti mati tembaga, tetapi tidak menyerangnya. Sekarang, mengapa melawan masa lalu? Apakah karena tubuh masa lalu memupuk kekuatan suci? Dia mempraktikkan rahasia langit dan bumi, jadi dia mengambil tindakan terhadapnya. Namun, yang membuat Luming lega, tubuh masa lalunya tidak mati. Tubuh lampau, dan tubuh sekarang, tidak dapat melihat pandangan satu sama lain, tetapi mereka masih memiliki perasaan, terutama hidup dan mati. Sekarang dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh masa lalu, baik-baik saja dan masih hidup, tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi di peti mati tembaga. Luming, ini mungkin hal yang baik. Aku bisa merasakan peti mati tembaga itu sangat penting. Mungkin ini adalah kesempatan besar untuk tubuh masa lalumu. Jalan iblis tulang. Aku harap begitu. Luming mengangguk, lalu terbang ke peti mati tembaga. Meraihnya, peti mati tembaga menyusut dengan cepat dan terbang kembali ke lautan pengetahuan Luming. Sayang sekali dia baru saja bergandengan tangan dengan tubuh masa lalu, dan sekarang dia harus berpisah. Oke, Xiao Qing baik-baik saja. Luming menyesuaikan suasana hatinya dan menatap Xian Yanxing. Luming, apa yang terjadi?
Xian Yanxing juga merupakan lingkaran wajah yang kacau, mau tidak mau bertanya, baru saja akan terbang ke Luming. Xian Yanxing telah mengetahui dari Fei Huang bahwa tubuh masa lalu dan tubuh sekarang Luming telah terjadi, jadi ketika dia melihat tubuh sekarang, dia langsung mengenalinya. Dia hendak terbang ke Luming, tapi wajahnya berubah. Dia merasakan ketertarikan yang kuat bertindak padanya untuk menariknya ke suatu tempat. Tidak, Xiao Qing, ayo pergi. Saat ini, wajah Luming juga sangat berubah, berseru, dan kemudian bergegas menuju Xian Yanxing dengan gila. Karena saat ini, di belakang Xian Yanxing, pusaran air besar tiba-tiba muncul. Pusaran air besar memancarkan daya tarik yang kuat, seperti mulut besar, untuk menelan Xian Yanxing. Luming sangat cemas dan meningkatkan kecepatannya menjadi ekstrim, tetapi masih memperlambat langkahnya. Tubuh Xian Yanxing, tanpa sadar, terbang menuju pusaran air dan menghilang di pusaran air. Sial, sial. Luming meraung dan berubah menjadi aurora. Dia menggunakan aurora dan bergegas langsung ke pusaran air. Kecepatannya cukup cepat, tetapi karena dia takut akan melukai Xian Yanxing ketika dia membuka peti mati tembaga, dia masih cukup jauh dari Xian Yanxing. Saat ini, dia agak lambat untuk bergegas. Saat Luming bergegas ke sana, pusaran air menghilang. Luming bergegas melewati tempat pusaran air baru saja terjadi, tetapi tidak memasuki pusaran air. Sialan, siapa itu dan apa itu? Keluar dari sini. Luming meraung, setiap sel di tubuhnya bergetar, tubuhnya ditutupi sinar yang indah, segala macam rahasia kuno, ledakan gila. Kehancuran hebat, fragmentasi hebat, aurora hebat. Semua jenis seni rahasia dicurahkan dalam sekejap, membombardir kehampaan tempat pusaran air tadi. Ledakan. Kekosongan bergetar hebat, tiba-tiba robek, muncul retakan besar. Itu. Saat ini, hati Luming bergetar, dan matanya membelalak. Melalui celah-celah di angkasa, dia melihat sebuah kota besar. Kota yang besar dan tiada taraf, megah dan penuh dengan suasana perubahan zaman kuno, di depan kota terdapat gerbang yang sangat besar. Pada saat ini, dia dengan jelas melihat bahwa tubuh Xian Yanxing terbang ke gerbang dan menghilang. Kemudian, kota itu memancarkan cahaya yang indah, sedikit getaran, menghilang dari tempat aslinya. Brengsek. Luming terus merobek ruang, tetapi dia tidak pernah melihat bayangan kota besar. Luming mencari lingkaran besar di area Fang Yuan, tetapi dia tidak melihat bayangan kota besar itu. Sialan, kota besar apa ini? Kenapa Xiao Qing tersedot ke kota, Bone Demon, tahukah kamu? Luming sangat mudah tersinggung. Tepat setelah bertemu dengan Xian Yanxing disedot oleh kota raksasa yang tidak dapat dijelaskan sebelum dia sempat bertukar sapa. Pertama, tubuh masa lalu dimasukkan ke dalam peti mati tembaga, dan kemudian Xian Yanxing disedot oleh kota besar yang tidak dapat dijelaskan. Bahkan dengan temperamennya, dia sangat mudah tersinggung dan dipenuhi dengan kemarahan yang tak terbatas. Awalnya, Luming mengira itu adalah orang kuat Tiamong, tapi sekarang dikesampingkan. Jika itu adalah Tiamong, mengapa hanya menyedot Xian Yanxing alih-alih membawanya pergi? Bone Demon mendapat informasi yang baik. Sekarang aku hanya bisa bertanya pada Bone Demon. Sepertinya ini adalah kota di era terakhir. Demon Tulang membuka mulutnya dan mendengarkan suara itu dengan bermartabat. Era terakhir, omong kosong, ini adalah reruntuhan alam semesta. Segala sesuatu yang muncul adalah sisa dari era terakhir. Aku ingin tahu lebih banyak tentangnya. Luming Dao, nadanya tidak terlalu bagus. Sepertinya tahu bahwa Luming sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang, dan Bone Demon tidak terlalu peduli tentang itu. Sebenarnya, aku tidak yakin. Aku lebih memperhatikan hal-hal dari era terakhir. Kamu dapat menanyakan Fei Huang itu. Dia harus tahu lebih banyak tentang itu. Ya, Tuan Fei Huang. Luming tampaknya telah meraih sedotan terakhir dan terbang ke arah bintang Ibu Naga. Tentu saja, kedua tempat itu sangat berjauhan sehingga hampir sebulan sebelum Luming kembali ke bintang Ibu Naga. Begitu dia kembali ke bintang Ibu Naga, Luming menemukan Fei Huang. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Apakah kota abadi Taishan telah datang ke dunia lagi? Mendengar penjelasan Luming, Fei Huang mengerutkan kening dan berbisik. Kota Taishan Xian, Tuan, apa itu Taishan Xian Cheng? Lu Minglian bertanya. Menurut uraianmu, 9 dari 10, itu adalah kota abadi Taishan, yang merupakan kota yang diwariskan dari zaman terakhir. Setelah akhir era terakhir, reruntuhan alam semesta telah ditinggalkan. Meskipun tahun-tahun tanpa akhir telah berlalu, masih ada petualangan tanpa akhir. Fei Huang menjelaskan perlahan. 4273. Dari data yang sekarang kita kendalikan, alam semesta terbagi menjadi dua era. Era pertama adalah yang terakhir, dan sekarang kita termasuk dalam era kedua. Di era pertama, semua makhluk hidup di tanah yang luas dan luas. Kondisi latihan pada waktu itu jauh dari sebanding sekarang. Oleh karena itu adalah zaman latihan yang berkembang pesat, dengan orang-orang kuat yang tak terbatas.
Oleh karena itu, ada banyak harta yang terkandung, jauh dari sebanding sekarang. Setelah itu, bahkan jika tanah besar runtuh, era pertama menuju kehancuran, semua yang kuat menghilang, hanya menyisakan reruntuhan alam semesta. Namun, di reruntuhan alam semesta, ada banyak peluang dan tanah harta karun. Ada banyak tanah berharga, yang memiliki pesona tak terbatas untuk keberadaan di luar alam dewa. Kota Taisangxian adalah tanah harta karun. Kota ini memiliki peluang besar bagi kaisar, dan tuan. Ini adalah tanah suci untuk ditanami. Jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Jika Xiao Qing memasuki kota abadi Taisang, itu akan menjadi peluang besar alih-alih bahaya. Fei Huang berkata. Mendengar ini, Lu Ming lega. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Xiao Qing untuk memasuki kota abadi Taisang? Lu Ming bertanya lagi. Tidak mudah melihat Xian Yanxing. Apakah kamu harus menunggu lama untuk mereka bertemu? Mungkin kamu tidak perlu menunggu Xiao Qing keluar. Tak lama kemudian, kamu bisa masuk dan menemukan Xiao Qing sendiri. Fei Huang berkata sambil tersenyum. Aku masuk. Bisakah aku juga memasuki kota Taisangxian? Tanya Lu Ming. Tidak buruk. Fei Huang mengangguk dan berkata, pernah ada waktu dalam sejarah Taisangxian Cheng. Pada saat itu, aku dan ayah mertuamu semua masuk. Secara umum, kota abadi Taisang berkeliaran jauh di dalam reruntuhan alam semesta. Orang luar tidak dapat menemukannya sama sekali. Bahkan aku, ayah mertuamu, atau orang kuat di istana surgawi tidak dapat menemukan jejaknya. Kota surga. Namun, setelah berkeliaran di reruntuhan alam semesta selama bertahun-tahun tanpa akhir, itu mungkin muncul di alam semesta saat ini. Sekitar 60 tahun yang lalu, pada saat itu, kultivasi ayah mertua aku dan aku masih sangat rendah, hanya kultivasi Shen Huangjing. Saat itu, Taisangxian Cheng muncul sekali. Ini adalah pertama kalinya Taisangxian Cheng muncul. Sebelum kemunculan Taisangxian Cheng, ia telah muncul di tepi reruntuhan alam semesta. Menurut kesimpulan aku, tak lama kemudian, Taisangxian Cheng akan muncul di alam semesta Hong Huang. Kemudian, Taisangxian Cheng akan tinggal untuk 1000 tahun. Pada saat itu, inilah waktunya untuk masuk. Lalu, kamu bisa memasuki kota abadi Taisang dan bersatu kembali dengan Xiao Qing. Fei Huang menjelaskan. Kamu bisa masuk. Aku tidak tahu berapa lama. Lu Ming bertanya. Sulit untuk mengatakan bahwa itu akan terjadi dalam beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian. Ketika saatnya tiba, seluruh alam semesta akan terganggu dan banyak orang akan masuk. Kita harus bersiap untuk pasukan pembasmi. Kami akan mengirimkan sekelompok orang ke dalamnya. Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Mata Fei Huang cerah. Seluruh alam semesta akan terkejut. Lu Ming sangat terkejut. Ya, kota abadi Taisang sangat penting. Ini memiliki manfaat besar bagi orang-orang di bawah keadaan aslinya, terutama karakter Tian Jiao, apakah mereka dewa primitif atau orang surga, dapat dengan cepat meningkat di dunia batin, tidak peduli keterampilan apa yang mereka latih. Terutama untuk Tian Jiao yang tak tertandingi, jika kamu pergi ke pameran, itu luar biasa. Jika tidak, kamu akan banyak tertinggal, dan kamu tidak akan pernah bisa bersaing dengan orang lain. Jadi saat itu, semua arogansi seluruh alam semesta akan masuk, termasuk beberapa orang dewasa yang lebih tua. Aku dan ayah mertuamu, ketika kami pertama kali memasuki kota abadi Taisangxian, kami baru saja menyelesaikan kultivasi kami di alam dewa. Ketika kami keluar, kami sudah berada di puncak Kaisar Dewa. Fei Huang berkata. Masuk ke Kaisar Ilahi dan keluar dari puncak Kaisar Ilahi. Lu Ming tertegun. Menurut arti Fei Huang, Taisangxian Cheng hanya bisa bertahan selama 1000 tahun. Artinya, Fei Huang menghabiskan paling banyak 1000 tahun di Taisangxian Cheng, dan kultivasi mereka mencapai puncak sendi dari negara bagian Shen Huang. Kecepatannya mengerikan. Dapat dibayangkan bahwa ada peluang besar di kota Taisangxian, jika tidak maka tidak dapat berkembang begitu cepat. Pantas saja Fei Huang akan mengatakan bahwa seluruh alam semesta akan terganggu. Tuan, lalu mengapa Taisangxian Cheng menyedot Xiao Qing? Aku berada di samping, mengapa aku tidak tersedot? Lu Ming menanyakan keraguan lain di dalam hatinya. Mungkin ada dua alasan untuk ini. Salah satunya adalah tempat munculnya kota abadi Taisang adalah tempat tinggal Xiao Qing. Alasan kedua adalah Xiao Qing memiliki karakteristik reinkarnasi karena dia telah berhasil dalam reinkarnasi. Aku sangat yakin kemungkinan kedua akan lebih besar. Fei Huang Dao. Ciri-ciri samsara. Lu Ming berbisik, kota abadi Taisang yang akan membantumu memahami jalanmu sendiri dan menerobos alam Tuhan. Fei Huang berkata, bisakah kamu membantuku menerobos alam Tuhan? Lu Ming tergerak. Tampaknya dia harus melakukan perjalanan ke kota abadi, tidak hanya untuk terobosan kultivasi, tetapi juga untuk Xiao Qing. Saat itu, semua orang berbakat di seluruh alam semesta akan memasuki kota Taisangxian. Akankah Xian Yanxing bertemu orang-orang ini dan berada dalam bahaya? Puan Fei Huang, apakah ada larangan memasuki kota Taisangxian? Apakah semua orang bisa masuk? Lu Ming bertanya lagi.
Dengarkan apa yang baru saja dikatakan Fei Huang, sepertinya keberadaan alam dewa juga bisa masuk. Jika mereka masuk bersama dengan keberadaan alam dewa dan bersaing satu sama lain, diperkirakan mereka bahkan tidak bisa minum sup. Jika salah satu dari mereka tidak baik, mereka akan ditampar sampai mati oleh keberadaan alam ketuhanan. Luming, kamu tunggu aku di sini dulu. Aku akan pergi dan menyebarkan berita. Kita perlu mengatur sebelumnya. Jika kota surgawi kerajaan tertinggi muncul di alam semesta yang luas, 5 istana surgawi pasti akan bergandengan tangan untuk memblokirnya. Ketika kita ingin masuk, itu tidak akan mudah. Fei Huang berkata, "Yang lebih tua, kamu pergi bekerja dulu, aku akan menunggumu di sini." Lu Mingdao. Fei Huang mengangguk, sosoknya melintas dan menghilang dari tempatnya. Lu Ming, sendirian, perlahan mencerna berita yang baru saja didengarnya. Perlahan, ide itu akan diluruskan. Apakah keadaan asli adalah alam di atas Tuhan? Lu Ming berpikir bahwa Fei Huang baru saja mengatakan bahwa di bawah wilayah asli, mereka dapat memasuki kota abadi Taisangxian. Lalu dia bertanya pada Bond Demon. Ya, alam di atas Tuhan disebut keadaan asli. Keberadaan alam ini telah menguasai beberapa asal mula alam semesta. Jika alam semesta ada bersama dengan alam semesta tidak akan mati. Itu sudah merupakan keberadaan tertinggi di alam semesta. Ini sangat mengerikan. Itu bisa menghancurkan semua bintang dalam gelombang. Iblis tulang menjelaskan. Ada apa dengan Tuhan, sumber dan surga? Lu Ming bertanya lagi. 4274. Ketiga ini semua adalah gelar. Ketika dewa primitif mencapai keadaan aslinya, mereka disebut dewa utama. Keluarga Tiangong Tianren telah mencapai keadaan semula, dan disebut Tianzun. Ketika orang dari ras lain telah mencapai keadaan semula, mereka disebut Yuanzun. Iblis tulang menjelaskan. Lu Ming akhirnya mengerti arti dari judul-judul ini, yang semuanya berarti asal-usulnya. Jelas, pedang sihir ketiga juga dalam keadaan aslinya. Lu Ming gelap dan menakutkan. Pedang ajaib ketiga adalah tempat aslinya. Seberapa kuat ayah mertua tua yang belum pernah dia temui. Lu Ming dan Bond Demon sedang mengobrol. Selama sekitar 10 menit, sosok Fei Huang muncul kembali. Lu Ming menantikan untuk melihat Fei Huang, menunggu yang berikut. Terus berbicara denganmu tentang Taisangxian Cheng. Taisangxian Cheng harus masuk dengan syarat. Ada 3 tingkat di kota abadi Taisang. Kehadiran negara Tuhan akan muncul di lapisan yang sesuai, dan masuknya kerajaan dewa juga akan muncul di lapisan yang sesuai. Kaisar, termasuk yang di bawah kaisar, juga akan muncul pada lapisan yang sesuai. Peluang tidak bisa muncul di level tinggi, level yang sama, tidak di level bawah. Tentu saja, itu bisa dipatahkan di antara lapisan yang berbeda. Misalnya, jika kamu masuk sekarang, kamu harus muncul di lapisan pertama, yaitu yang di bawah Kaisar Dewa atau Kaisar Dewa. Tetapi jika kamu menembus kultivasi pada lapisan ini dan mencapai negara Kaisar Dewa, maka kamu dapat memecahkan kekosongan dan bergegas ke lapisan kedua, tingkat negara Kaisar Dewa. Lagi pula, jika kamu tidak mencapai keadaan pikiran Kaisar, kamu tidak bisa mencapai level Tuhan, atau kamu tidak bisa mencapai level Tuhan. Hanya di lapisan yang sesuai, bisakah kita mendapatkan peluang terbesar. Selain itu, masuknya juga bersyarat. Lapisan pertama dan kedua memiliki batasan usia. Usianya tidak boleh melebihi 1 tahun bintang. Jika usianya melebihi 1 tahun bintang, kamu tidak bisa masuk. Artinya, tidak hanya generasi muda yang bisa masuk, tapi juga mereka yang lebih tua darimu. Fei Huang menjelaskan. Secara umum, menurut usia yang berbeda, dapat dibagi menjadi tahapan-tahapan ini. Muda, parubaya, dan tua. Di ranah Shen Huang dan Sandy, mereka yang berada di bawah tahun bintang masih muda dan setengah baya. Artinya, kali ini, tidak hanya generasi muda yang telah memasuki ranah Raja Dewa, Kaisar Dewa, tetapi juga kehidupan utama. Adapun keadaan Tuhan, tidak ada batasan, karena bagi Tuhan, waktu tidak terlalu penting. Selama itu ada, itu bisa masuk ke tingkat ketiga. Fei Huang menjelaskan lagi. Lu Ming mengangguk dan merasa lega. Tuhan tidak memperhatikan Tuhan, dia hanya memperhatikan alam Tuhan atau di bawahnya. Selain itu, penting untuk mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan budidaya di kota Taisangxian, tetapi ada hal lain yang lebih penting, yaitu untuk mendapatkan benih asli. Begitu benih asli diperoleh, budidaya akan lancar, cepat, dan tanpa rintangan sebelum menerobos lingkungan aslinya. Bahkan untuk tabu, itu juga akan memainkan peran yang sangat penting. Namun, ada kemungkinan kelompok talenta terkuat di setiap lapisan bisa mendapatkannya. Jadi, kamu harus pergi ke akhir dan menjadi yang terkuat. Ambil rune giok ini dan lihatlah. Ada catatan aku tentang kota Taisangxian di kamu dapat mempelajarinya dengan hati-hati. Fei Huangdao mengeluarkan rune batu giok dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Terima kasih banyak. Lu Ming mengambil alih dan mengucapkan terima kasih yang tulus. Selama periode waktu ini, kamu dapat tinggal di sini. Kami akan mengirim orang untuk mengawasi pergerakan kota surgawi Taisang.
Aku akan memberitahu kamu begitu kota surgawi Taisang muncul. Fei Huang berkata. Ada jalan memutar ke yang lebih tua. Lu Ming memegang tinjunya. Fei Huang mengangguk dan menghilang di saat berikutnya. Xiao Qing, mari kita bertemu di kota Taisangxian. Lu Ming berbisik, lalu menutup matanya, mulai memahami seni rahasia, mencoba keluar dari jalannya sendiri. Waktu berlalu, dan 3 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Dalam 3 tahun terakhir, kota langit Taisang akan muncul sekali setiap tahun antara alam semesta yang luas dan reruntuhan alam semesta. Setiap kali, itu akan muncul sebentar, dan itu akan menghilang sekaligus, tetapi masih ditangkap oleh orang-orang di Istana Surga. Kali ini, 5 istana surgawi diganggu. 5 istana surgawi juga mulai menyebar, dan berita menyebar ke seluruh alam semesta. Di alam semesta yang luas, orang yang berbeda mungkin belum pernah mendengar tentang Taisang Xiancheng sama sekali, tetapi beberapa orang tua, terutama mereka yang telah hidup selama 60 tahun bintang, atau keberadaan alam Tuhan, secara alami mengetahui kota tersebut. Beberapa dari mereka masuk ke sana. Begitu dia mendengar tentang kota surgawi Taisang, dia sangat bersemangat. Dia mulai mengumpulkan orang-orang muda dan orang dewasa dari ras mereka sendiri, dan kemudian menghubungi istana surgawi untuk bersiap memasuki kota surgawi ketika muncul. Istana surgawi tidak menolak. Bagaimanapun, tidak ada batasan jumlah orang yang memasuki kota celestial. Istana surgawi memerintahkan agar orang-orang dari semua kelompok etnis berkumpul di 4 penjuru kota surgawi. Ketika kota surga Taisang sepenuhnya muncul, mereka akan memasuki kota surga bersama. Untuk sementara waktu, Istana Alam Mimpi, Istana Surga Crab Myrtle, Istana Surgawi Senji, Istana Surgawi Hongmeng, 4 istana surgawi, penuh dengan orang. Aku tidak tahu ada berapa orang. Semuanya dalam satuan 100 juta. Bahkan beberapa ras yang lebih kecil telah dikirim. Karena mereka mendengar bahwa ini akan menjadi ciptaan yang hebat. Istana Surgawi tidak membatasi ras mana yang berhak masuk. Karena itu, semua orang yang mendengar berita itu mengirim orang. 3 tahun kemudian, Taisang Xiancheng akhirnya muncul dari medan bintang di tepi alam semesta, dan bukannya pergi, berhenti di sana. Wilayah abadi disebut medan bintang kurung. Alam semesta berada di bawah kendali Istana Surgawi. Begitu kota surgawi muncul, Istana Surgawi segera menerima berita. Yang kuat di Istana Surgawi, pertama kali keluar. Tidak hanya kerajaan dewa, atau kaisar, kali ini, bahkan kaisar, semuanya keluar. Jumlahnya tidak diketahui, dan semua area di sekitar kota celestial diblokir. Kota abadi Taisang sekarang, ayo pergi. Pergi. Di 4 istana surgawi, sebuah perintah keluar. Tiba-tiba, banyak orang pergi ke kota abadi. Di antara reruntuhan alam semesta, pembasmi juga mendapat kabar. Semua orang yang menentang istana surga menyebut diri mereka pemberontak. Hancurkan kekuatan surgawi di alam semesta, secara alami ada Eliner, istana surgawi bergerak begitu hebat, hancurkan pasukan langit di sana, juga menerima berita. Dalam 3 tahun terakhir, tentara Mietian sudah siap. Semua orang yang sesuai dengan usia dan kondisi berkumpul bersama dan menunggu kemunculan kota Taisangxian. Selama ini, mereka semua berkumpul di benua tandus di alam semesta yang luas. Lu Ming, ikut aku. Saatnya berangkat. Pada hari ini, Fei Huang muncul dan berbicara dengan Lu Ming. Akhirnya, Xiao Qing, aku di sini. Ada kilasan kegembiraan di matanya. 4275. Tuan Fei Huang, apakah kota surga ditempati oleh istana surga sekarang? Bagaimana kita bisa menerobosnya dan melawan pihak lain? Lu Ming bertanya, cukup curiga. Aku khawatir terlalu penting bagi 5 makhluk abadi untuk mengirim mereka ke sini. Kekuatan dari 5 istana surgawi tidak terukur. Kamu tahu, kontak Lu Ming sebelumnya dengan istana surgawi hanyalah istana impian, dan tuan istana surgawi yang dia temui hanyalah penguasa istana surgawi impian. Dia belum menyentuh 4 penguasa istana surgawi lainnya. Sulit membayangkan kekuatan istana impian saja. Dengan 4 istana surgawi lainnya, kekuatannya hampir tak terbayangkan. Di pihak mereka, dapatkah mereka benar-benar mengirim orang ke kota abadi Taisang dalam pengepungan 5 istana surgawi? Apakah akan ada perang yang mengguncang bumi? Memang benar jika semua orang kuat dari 5 istana surgawi keluar, sangat sulit bagi kami untuk mengirim orang masuk, tetapi mereka tidak bisa keluar semua. Di antara reruntuhan alam semesta, ada beberapa tempat yang lebih langka dan berharga daripada kota abadi Taisang, yang telah menarik sebagian kekuatan istana surgawi. Selain itu, kita juga bisa bersatu dengan iblis. Fei Huang berkata, iblis bersatu, kita akan bekerja sama dengan iblis. Lu Ming mengerutkan kening. Sejujurnya, dia merasa tidak enak dengan iblis. Iblis itu serakah dan jahat. Selama dia menangkap makhluk di alam semesta, dia akan memakannya. Jika iblis menyerbu alam semesta, makhluk tak berujung akan menderita. Tampaknya kamu memiliki beberapa kesalahpahaman tentang iblis.
Apakah menurutmu iblis itu sangat jahat dan ingin bergegas ke alam semesta dan melahap makhluk yang tak ada habisnya? Fei Huang bertanya. Bukan. Lu Ming bertanya. Tidak, iblis itu jahat. Ya, tapi target iblis bukanlah alam semesta. Target iblis yang sebenarnya adalah keluarga surga dan manusia. Yang ingin mereka bunuh hanyalah keluarga surga dan manusia. Namun, penduduk surga akan menarik semua ras di alam semesta dengan kereta perang mereka dan bertarung dengan iblis. Secara alami, iblis akan berburu dan membunuh ras manapun yang mereka lihat. Adapun iblis yang ingin menghancurkan alam semesta dan melahap makhluk yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta, semuanya diturunkan oleh keluarga surga dan manusia. Fei Huang berkata, itu benar, apakah ada perseteruan antara surga dan iblis? Lu Ming sangat ingin tahu. Memang benar ada perseteruan antara surga dan manusia dan iblis, dan ini adalah perseteruan dunia. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin kita bersatu dengan iblis. Kejahatan sebenarnya adalah keluarga Tianren. Kami telah mengirim orang untuk menghubungi iblis. Iblis akan menyerang istana surgawi di alam semesta gelap dan mengirimkan sejumlah besar pakar top. Dengan cara ini, 5 istana surgawi di alam semesta gelap akan dijebak oleh iblis. Dengan cara itu, kami pasti akan mengirimmu ke kota abadi Taisang. Fei Huang berkata. Ketika mereka berbicara, mereka datang ke tanah kosong. Di daerah datar di tengah benua tandus, sejumlah besar tokoh telah berkumpul. Sekilas, jumlahnya setidaknya beberapa ratus ribu, mendekati 1 juta. Kebanyakan dari mereka adalah orang muda atau parubaya. Mereka berkumpul dalam kelompok dan mengobrol. Di udara, ada sekelompok orang yang sangat istimewa, juga sangat menarik perhatian, tiba-tiba menarik perhatian Lu Ming. Meskipun orang-orang ini tidak sengaja menghembuskan nafas, tetapi membiarkan orang merasakan tekanan. Tuhan! Lu Ming tahu bahwa ada ribuan alam dewa ini. Murid Lu Ming menyusut dan menghirup udara sejuk. Di pihak pasukan pembasmi, ribuan dewa telah dikerahkan. Inilah Tuhan, sulit untuk melihat satu sebelumnya. Sekarang, jumlahnya ribuan. Angka ini luar biasa. Kekuatan tentara Mietian jauh di luar imajinasi Lu Ming. Dapat dibayangkan bahwa ribuan dewa ini pasti tidak semuanya adalah dewa dari pasukan pemusnahan, tetapi mungkin hanya sebagian dari mereka. Menurut Fei Huang, ada lebih banyak harta berharga di reruntuhan alam semesta. Pasti ada dewa yang lebih kuat yang menjelajahi dan berlatih di reruntuhan alam semesta. Tak heran jika tentara Mietian berani melawan Tiangong dan dianggap sebagai musuh besar oleh Tiangong. Itu tidak masuk akal. Di antara mereka, Lu Ming melihat penguasa Qiu Yue, penguasa Mengsu, dan Hong, dan Singa, yang kuat di antara para dewa primitif. Tuhan, bersama-sama, Tuhan. Bulan musim gugur. Begitu mata Lu Ming menyapu, dia melihat Qiu Yue dan 2 kakak perempuannya, bersama dengan dewa dan lainnya. Lu Ming, silakan, ada hal lain yang harus aku lakukan. Fei Huang tersenyum. Lu Ming mengangguk dan terbang ke bulan musim gugur, sementara Fei Huang naik dari langit dan menghilang dalam kehampaan. Jelas, pasti ada asal-muasal keberadaan sekitarnya, diperkirakan Fei Huang sedang mencari orang-orang tersebut. Urusan tingkat tinggi seperti itu bukanlah hal yang bisa dia ikuti. Lu Ming melangkah di udara dan pergi menuju bulan musim gugur. Tuan muda. Begitu Lu Ming mendekat, bulan musim gugur menemukan Lu Ming dan terbang untuk menunjukkan kegembiraannya. Bulan musim gugur, kultivasimu sedikit lebih meningkat. Lu Ming berkata sambil tersenyum dan pergi untuk menarik tangan kecil bulan musim gugur. Ini menarik orang-orang muda di sekitarnya untuk sering melihat ke samping, dan mata mereka terus tertuju pada Lu Ming. Qiu Yue, baik dalam penampilan maupun temperamen, sangat luar biasa. Berdiri di tengah keramaian, dia telah lama menarik perhatian banyak anak muda di sekitarnya. Melihat Lu Ming dan Qiu Yue dekat saat ini, aku tentu saja memiliki beberapa pemikiran. Beberapa orang mendesah, beberapa orang tidak marah, beberapa orang cemburu. Tapi sekarang ada ribuan master di tempat ini. Dalam kehampaan, ada sumber penghormatan tingkat keberadaan, tentu saja tidak ada yang berani lancang. Lu Ming menarik bulan musim gugur dan mendarat di samping Wan Shen dan lainnya. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan tubuh masa lalu-mu? Selain itu, bukankah kamu pergi menemui saudari Nianxing, mengapa kamu tidak melihatnya? Bulan musim gugur melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Para dewa juga melihat dengan rasa ingin tahu. Seperti ini. Lu Ming hanya bisa mengatakan masalah itu sekali saja. Tentu saja, dia hanya memberitahu Qiu Yue, Wan Shen, dan orang lain yang memiliki hubungan baik satu sama lain melalui transmisi. Hal yang relatif rahasia semacam ini tidak dapat dengan mudah diceritakan kepada orang lain yang tidak mengenalnya. Hal seperti itu terjadi. Di musim gugur, semua dewa tercengang. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu tentang Taisang Xiancheng? Lu Ming bertanya. Aku mengerti, aku sudah memberitahumu secara detail sebelumnya. Jalan bulan musim gugur. Aku memiliki catatan Taisang Xiancheng.
Silakan lihat dan lihat apakah akan lebih detail. Lu Ming mengeluarkan rune giok yang diberikan Fei Huang kepadanya dan menyerahkannya kepada Qiu Yue. Ini dari Fei Huang. Aku pikir itu akan lebih rinci. Kenali dirimu dan kenali musuhmu, menangkan setiap pertempuran. Semakin dalam kamu tahu tentang kota Taisangxian, semakin menguntungkan dan semakin besar panennya. Qiu Yue mengambil alih jimat giok, menyapu perasaan spiritualnya, mengingat isinya dan menyerahkannya kepada para dewa. Setelah para dewa melihatnya, mereka memberikannya kepada Qiu Yue.